Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yi Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke TKP. Chapter 130, Grandmaster of Alchemist. Beberapa ramuan obat saling melengkapi, sementara yang lain saling tolak. Seorang master pemurnian pil yang luar biasa harus memahami hal ini. Kontes kali ini, tetapi jenius tak tertandingi yang akan dikirim ke pil pagoda untuk penilaian, tidak hanya untuk orang bodoh yang hanya bisa mengubur dirinya dalam ramuan pil. Master pemurnian pil yang hanya bisa mengikuti resep-resep adalah master pemurnian pil yang tidak termotivasi. Ini adalah pencapaian seumur hidup, hampir berbentuk, tetap, dan tidak banyak ruang untuk perbaikan. Melihat pemandangan penggorengan masing-masing dan semua orang, Guru Guye di podium, kilasan kekecewaan muncul di matanya. Salah satu alasan mengapa dia menerima Zhou Tianwei sebagai murid langsung adalah karena bakat bawaannya sangat bagus. Kedua, Zhou Tianwei, untuk ketenaran dan kekayaan, terlihat sangat kurus. Dia tidak seperti anak-anak dari keluarga lain yang mengejar kekuasaan. Segera, yang harus dihilangkan sudah menjadi penggorengan, tidak menyisakan apa-apa selain tidak mau pergi. Saya pergi ke 100 pil refining master dan menjalani 2 penilaian, menyisakan kurang dari 10. Bahkan 1 dari 4 orang di peron pergi. Saya harus mengatakan bahwa Wang Muyu, meskipun sombong dan lalim, masih sangat kuat, dan dia berhasil menyempurnakan ramuan itu. Namun, yang membuatnya kecewa, Qin Yi Chen ternyata bingung lagi. Saat putaran kedua mendekati akhir, di auditorium, orang-orang yang dikirim oleh Lu Hesang untuk menanyakan kabar juga kembali. Lagi pula, insiden terakhir kamar dagang di Veile cukup merepotkan. Meskipun tidak banyak orang di sini yang pernah melihat Qin Yi Chen sendiri, mereka tahu sedikit tentang kamar dagang Veile. Apa, katamu anak itu, pria dari kamar dagang? Lu Hesang tidak tenang, matanya tertegun. Guye Master dan Zhou Tianwei bekerja sama dengan kamar dagang kecil yang tidak dikenal, masalah yang telah lama beredar di Royal City. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah keberuntungan kamar dagang. Bagi yang lain, diyakini bahwa Guru Guye telah mengembangkan resep obat baru dan ingin mendapat sedikit keuntungan, jadi dia secara acak menemukan kamar dagang. Menurut informasi yang diperoleh dari bawahannya, dia harus tahu tuan muda keluarga Zhou Tianwei. Pria itu menjawab dengan hormat. Maksudmu, orang yang mengeluarkan resep obat baru dari obat kamar dagang? Lu Hesang mengangkat alisnya. Jika bukan itu masalahnya, dengan tuan muda keluarga Zhou di sana, mengapa air gemuk tidak mengalir ke ladang orang luar? Lu Hesang terdiam. Dia, seperti kebanyakan orang, pertama kali mengira bahwa tuan dari acara kamar dagang Yele adalah Tuan Guye, tetapi sekarang tampaknya anak laki-laki itu berdiri di atas peron batu biru. Ini agak merepotkan. Lu Hesang membuka mulutnya dan mengerutkan kening. Jika hanya Zhou Tianwei yang ada di dalamnya, bahkan jika ada di belakang panggung keluarga Zhou, dia akan menyerah padanya sebesar 30%. Kemudian keluarkan diri Anda dari pil refining Master Guild. Sepertinya dia hanya bisa datang sendiri dengan sukarela. Lampu pompa Lu Hesang berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Lu Heze datang, dia tidak menyadarinya. Saatnya mencapai final ketiga, dan dia tentu saja akan tampil sebagai raja. Namun, dia belum dalam suasana hati yang baik baru-baru ini. Jauh di dalam istana, saya tidak tahu mengapa. Baru-baru ini, selalu ada binatang aneh-aneh bermunculan di kediamannya. Di dalam tempat tidur tempat dia tidur, di dalam mangkuk untuk makan, meja, bisa dilihat di hampir setiap sudut siluet berbagai serangga tak dikenal membuatnya tidak enak, dan dia tidak bisa tidur di malam hari. Secara sederhana, Lu Heze tidak pernah membenci serangga seperti aku sekarang. Apa yang membuatnya bertanya-tanya khususnya adalah bahwa macan tutul memanjang yang menarik mobil tiba-tiba membawanya ke sisinya saat dia lewat dan menggigitnya. Sederhananya semua serangga dan binatang buas menganggapnya sebagai musuh. Hingga suatu hari, Lu Heze melihat gadis kecil yang aneh itu. Artinya, anak perempuan yang dilahirkan Lu Lingying, dia menamainya Linger. Sama sekali bukan nama keluarga mahkota. Xiao Linger berjalan ke petak bunga, dan kupu-kupu berterbangan di sekelilingnya, serangga memberi jalan.
Dia melewati kolam, dan ikan di kolam mengelilinginya. Bahkan binatang buas di istana yang belum dijinakkan, menjadi sangat jinak ketika dia melihatnya. Pada saat itu, Lu Heze mengerti bahwa ternyata bocah kecil ini membalas dendam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak peduli dengan semua ini, dia peduli dengan kemampuan yang melekat pada Xiaolinger. Ini terlalu menakutkan, tetapi mobilnya menarik macan dahan, tetapi keberadaan Martial Grandmaster Peak 2 sebenarnya dapat digunakan olehnya. Hampir, dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Benar-benar aneh. Oleh karena itu, Lu Heze mencoba segala cara untuk menyenangkan Xiaolinger. Tetapi, Xiaolinger mengabaikannya sama sekali, dan dia benar-benar muak. Oleh karena itu, suasana hati Lu Heze sangat buruk sekarang. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Berbicara membuat saya bahagia. Melihat wajah sedih Lu Hesang, dia duduk di sampingnya. Di depan adik laki-laki ini, identitas seperti apa yang dia miliki. Lu Hesang meliriknya dengan lemah, lalu berkata, Liga Sangmeng sudah habis, dan kamu masih punya lelucon. Uhuk. Lu Heze, yang ingin menghilangkan depresinya, hampir tidak menyesap secangkir teh yang baru diseruput, jadi dia tertangkap oleh tehnya, dan kemudian memelototinya, omong kosong apa yang kamu katakan, Sangmen kenapa hilang? Di masa depan, kerajaan kamar dagang, saya khawatir dia akan dimonopoli oleh anak itu. Lu Hesang menunjuk ke Qin Yi Chen di platform batu biru. Orang ini, junior yang mana? 4 Great Family Junior luar biasa. Lu Heze telah mengajukan catatan, tetapi remaja di depannya sangat aneh. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia sangat cakap. Lagi pula, Lu Hesang adalah kasus kamar dagang, satu demi satu. Senyawa dan, Lu Heze terdiam kaget. Sebagai penguasa negara, nilai perlakuan Qin Yi Chen terhadap Yuan Dan sangat jelas. Ditambah Qi dan pil darah. Jika kedua ramuan ini dipromosikan ke kerajaan yang dilanda perang, Kakak Wang masih merasa bahwa dia tidak mampu memonopoli ekonomi kerajaan. Lu Heze terdiam. Lebih dari memonopoli ekonomi kilin surgawi, setelah diluncurkan, di mana lagi ramuan lain diperlukan. Kakak Wang, mungkin kamu juga tahu bahwa orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Satu-satunya harapan adalah mengubahnya menjadi dirinya sendiri. Lu Hesang mengangkat alis ke arahnya, menarik 3 karakter terakhir dari lelaki tua itu. Dia adalah seorang putra dan tentu saja tidak dapat mengubah Qin Yi Chen menjadi dirinya sendiri. Namun, Lu Heze memiliki beberapa putri. Kamu sudah memikirkanku. Lu Heze segera memahami niatnya, dan segera berdiri, mendengus ringan, Sangmeng adalah urusanmu. Aku hanya peduli dengan urusan negara. Karena itu, dia dipindahkan ke podium. Chapter 131. Grandmaster of Alchemist. Di Guye, Lu Heze mengetahui tentang konferensi tersebut. Matanya memandang ke arah Master Pemurnian Pil muda dari Kerajaan Deri, mengernyit ringan. Master Pemurnian Pil sepertinya merasakan tatapannya. Alih-alih menatapnya dengan sedikit ketakutan, dia mengangkat alisnya dan memprovokasi dia, dan memasang sikap yang tidak bisa kamu lakukan. Cahaya pupil Lu Heze membeku, dan hatinya marah. Namun, dia tahu bahwa Master Pemurnian Pil ini tidak dapat dibunuh. Jika sesuatu terjadi pada Pil Refining Master ini, itu akan memberi kerajaan Derui alasan untuk menyerang kilin surgawi dengan lebih baik. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dimungkinkan untuk memperbaiki eliksir tingkat 3. Di kerajaan, hanya keluarga Zhou dan Tianwei yang bisa dibandingkan dengan satu. Mengapa Tianwei tidak bermain? Lu Heze bingung. Dia melihat ke arah King Shi Gaotai, hanya untuk melihat bahwa anak laki-laki yang disebutkan oleh Lu Hesang berdiri di posisi Zhou Tianwei. Jika dia tidak bisa menang, tidak ada seorang pun di kerajaan. Guru Guye memberikan jawabannya. Lu Heze kemudian mulai memperhatikan Qin Yi Chen dengan hati-hati. Pada anak laki-laki ini, sama sekali tidak terlalu mengejutkan, dan fluktuasi nafasnya tidak terlalu kuat, tetapi itu adalah Martial Master Peak. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan apa yang luar biasa, dia sangat percaya diri. Ya, itu adalah kepercayaan diri. Di wajahnya, Lu Heze melihat tanpa rasa takut, sombong dan alami, santai dan santai, tanpa ketegangan. Sepertinya dia tidak menaruh perhatian pada peserta lain. Sebagai penguasa negara,
Lu Heze masih memiliki kemampuan rakyat. Dia menilai bahwa temperamen ini pasti tidak berkembang dalam semalam. Men, yang tidak memiliki rasa takut, bahkan Raja Kilin Surgawinya tidak dapat melakukannya. Namun, di mata Qin Yi Chen, dia tidak melihat rasa takut, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Selanjutnya, tes terakhir. Setelah semuanya siap, Master of the Yeye sekali lagi berdiri dan mengumumkan, sekarang, dengan salah satu dari 20 bahan obat di depan Anda, memurnikan ramuan apapun, siapapun yang memiliki khasiat yang baik, bermutu tinggi dan berkualitas baik, dapatkan tempat ujian pil pagoda. Bahan obat setiap orang sama persis 20 macam, tidak lebih dan tidak kurang. Perlu disebutkan bahwa ramuan obat ini bukanlah resep obat dari ramuan tertentu. Sebaliknya, jika jamu ini benar-benar diaglomerasi, sama sekali tidak mungkin untuk berhasil. Sekarang, yang harus mereka lakukan adalah menggabungkan beberapa jamu ini untuk membuat pil sukses. Ini tidak sulit. Dua item pertama dianggap sebagai keterampilan dasar, tetapi item terakhir ini merupakan tes kreativitas individu. Dibandingkan dengan wajah berduka kontestan lain, Qin Yi Chen hanya melirik 20 jenis ramuan obat, lalu ada beberapa cara untuk menggabungkannya. Kali ini, dia sama sekali tidak memilih untuk menyembunyikan kepalanya dan bertindak rendah hati. Bahkan ketika orang dari kerajaan Derui masih berpikir keras, Qin Yi Chen mulai menyalakan api. Kemudian, di jalur mata yang sangat terkejut, dia langsung melemparkan 3 bahan obat ini ke dalam tungku pil. Selanjutnya, dia mengubah telapak tangannya menjadi gambar sisa dan menamparnya di atas tungku pil kecil. Suara jalur suara tampak tidak teratur, tetapi dia memiliki ritme yang tidak dapat dijelaskan, yang tidak terdengar berantakan sama sekali. Di seluruh permainan, hanya Guye Master dan Zhou Tianwei yang menatap telapak tangannya. Bantuan rakyat, mulut Wang Muyu berteriak dengan dingin. Master pemurnian pil muda dari kerajaan Derui juga mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tidak berbicara, dari ekspresi wajahnya, dia merasa sangat meremehkan perilaku Qin Yi Chen. Bahkan Lu Heze, yang berdiri di samping guru Guye, juga berpikir bahwa dia sedikit ceroboh dan terlalu berisiko untuk melakukannya. Namun, saat mereka masih dalam berbagai kecurigaan, atau mengejek, Qin Yi Chen menggeseknya dan menembakkannya langsung ke tungku pil kecil. Ledakan, dengan suara garing, tutup tungku terbuka, dan ramuan melonjak keluar. Seluruh proses kurang dari 3 menit. Ada keheningan di antara hadirin, yang hampir bisa disebut tetesan jarum. Pikiran setiap orang tidak bisa berubah dalam waktu singkat. Bahkan jika itu adalah Tuan Kuno Ye, tingkat ramuan terendah lebih dari 10 menit. Dari segi waktu, performa Qin Yi Chen sudah di luar jangkauan. Kemudian, ketika mata semua orang tertuju pada ramuan itu, tiba-tiba, mereka tidak bisa berhenti bernapas. Ramuan itu tidak hanya halus, tetapi juga cerah, dan aromanya harum, sepintas, itu bukan ramuan biasa. Dari segi kualitas, sudah pasti tidak kalah dengan eliksir grade 3 yang disempurnakan oleh Pil Refining Master dari kerajaan Derui. Dengan kata lain, barusan, dalam 3 menit, Qin Yi Chen memurnikan ramuan yang melebihi tingkat 3. Eliksir kelas 4, belum lagi level eliksir kelas 4, mudah diucapkan daripada dilakukan. Meramu pil, sama sekali tidak ada jalan pintas. Hanya setelah bertahun-tahun mengumpulkan pengalaman, Ningdan bisa menjadi lebih sempurna. Bahkan Master Pemurnian Pil Jenius muda dari kerajaan Derui, yang memurnikan eliksir tingkat 3, sudah menjadi batas baginya. Kelas 4, bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Dia sangat ingin bertanya. Dia sengaja membiarkan air mengalir, jika tidak, bagaimana Qin Yi Chen bisa berlatih dan secara langsung begitu cepat. Pasti sudah diketahui khasiat bahan obat tersebut dan sudah siap. Namun, setelah melihat ramuan kelas 4, dia membuka mulutnya dan tidak menemukan apapun untuk dikatakan. Itu bisa menipu untuk keuntungan pribadi, tetapi ramuan tingkat 4 yang dibuat di depan umum ini tidak diragukan lagi. Dan Wang Muyu benar-benar membosankan. Dia berdiri di sana dengan acuh tak acuh, murid-muridnya sangat kosong. Jelas, dia sangat enggan menerima kenyataan ini. Dia paling dekat dengan Qin Yi Chen. Secara alami, dia bisa melihatnya sekilas. Ini memang ramuan kelas 4, dan masih yang terbaik. Dan ini hanya pemurnian acak oleh Qin Yi Chen, dia tidak menganggapnya serius. Pada saat ini,
Wang Muyu tampaknya mengerti mengapa Qin Yichen sama sekali mengabaikan provokasinya. Mungkin, di mata orang lain, dia hanyalah seorang badut. Kulitnya tidak menentu, tapi sekarang, tidak ada yang mengikutinya. Tidak jauh dari sana, penilai Guildmaster Refining Pill bereaksi dan segera datang ke Qin Yichen. Kemudian, setelah dia mengambil ramuan dari Qin Yichen, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan mulutnya tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Ternyata ramuan level 2, Hua, petik 2. Singkatnya, tiba-tiba, jika sebuah batu besar dijatuhkan di danau yang sunyi ini, tiba-tiba terciprat ribuan ombak yang deras. Seluruh alun-alun terkejut. Pada awalnya, hampir semua orang mengira itu hanya ramuan biasa. Bahkan Lu Heze berpikir demikian. Lagi pula, waktu pemurnian Qin Yichen terlalu singkat. Satu-satunya yang tahu Qin Yichen memiliki kecepatan meramu pil yang menantang surgawi adalah Zhou Tianwei. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa bulan yang lalu, dia hanya seorang remaja yang bisa membuat ramuan biasa, dan sekarang dia telah membuat ramuan level 2 tanpa usaha apapun. Chapter 132, Grandmaster of Alchemist, Elixir level 2 dan grade 4. Sangat mengejutkan semua orang. Bahkan Guye Master mengungkapkan ekspresi luar biasa di matanya. Karena, dia tahu bahwa kekuatan roh Qin Yichen masih berada di Martial Master Peak. Dapat dikatakan bahwa ini tidak jauh berbeda dengan fakta bahwa mutiara roh tidak dipadatkan dan ramuan biasa tingkat 4 disempurnakan. Kesenjangan antara Martial Master dan Martial Grandmaster juga sangat besar. Namun, Qin Yichen langsung menjembatani celah ini. Level 2 grade 4 elixir, yang hampir mencapai batas Guye Master. Meski bisa membuat elixir level 3, tapi gradenya tidak disebutkan, alasannya adalah pencapaian spirit power terlalu rendah. Jika dia ingin membuat obat mujarab bermutu tinggi, dia harus menghabiskan banyak energi. Namun, terlepas dari pendapat Guye, Qin Yichen dengan mudah disempurnakan. Melihat wajah segar Qin Yichen, hati Guye bergetar hebat. Benar saja, itu adalah setan. Tentu saja, semua orang tidak tahu. Faktanya, alasan utama mengapa Qin Yichen dapat dengan mudah membuat elixir tingkat 2 adalah tungku pil kecil kuali itu. Meskipun tungku pil kecil belum sepenuhnya diperbaiki, itu sudah memiliki efek meningkatkan kekuatan roh. Ya Tuhan, apakah ini masih manusia? Banyak orang berseru, dan pada saat ini, mereka menemukan bahwa menggunakan kata apapun untuk menggambarkan keterkejutan di hati mereka tampak terlalu pucat. Mereka tidak tahu bagaimana Qin Yichen melakukannya. Namun, mereka tahu bahwa setelah hari ini, anak laki-laki di depannya akan melewati nama Heavenly Qilin. Qin Yichen berdiri dengan tangan di punggungnya, berdiri di atas platform batu biru. Di hadapan pujian menyembunyikan langit dan menutupi bumi, tidak ada kepuasan di wajahnya. Sepertinya semua ini tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia tidak sama sekali. Dia bahkan tampak sedikit tidak puas dengan ramuan itu. Jika bukan karena kekuatan rohnya, dia masih agak lemah. Baginya, 5 pil obat mujarab adalah segalanya tanpa kesulitan. Tidak sombong dan tidak sabar, tidak terhina. Itu tercermin dengan sempurna dalam dirinya. Melihat Qin Yichen begitu tenang, petugas penilai master pemurnian pil yang berdiri di depannya menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kegembiraannya. Ramuan macam apa ini dan apa efeknya? Meskipun dia bisa merasakan bahwa ramuan itu bukan ramuan biasa, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi ramuan itu dalam waktu singkat, jadi dia bertanya. Namun, mungkin dia tidak menyadari bahwa nadanya memperlakukan anak laki-laki di depannya ternyata sangat hormat dan sopan, mirip dengan Guye Master. Saat dia bertanya, pemandangan itu menjadi tenang dengan aneh. Jelas, mereka semua ingin tahu apakah anak muda ini telah menciptakan ramuan yang luar biasa. Qin Yichen, bagaimanapun, menyentuh pangkal hidungnya dan berkata, faktanya, ini bukan ramuan terburuk saat ini, pil ini, saya menyebutnya Sun Hengdan. Lagi pula, bahan obat terbatas. Selain itu, ia percaya bahwa perkiraan peserta lain yang tidak mempertimbangkan masalah kemanjuran atau ketidakefisienan, selama mereka dapat memperbaiki keberhasilan pil, itu sudah bagus. Lanjutan Hungry Pill, meminum 1 tablet akan membuatmu tidak kelaparan selama sebulan. Qin Yichen melanjutkan untuk menjelaskan khasiat obat. Si Xingdan, kedengarannya, tampaknya sangat berguna untuk tidak berlatih sama sekali. Namun,
Seperti Lu Heze, dan beberapa tentara bayaran yang berkelana ke luar negeri sepanjang tahun, mereka langsung memahami nilai ramuan ini. Saya tidak lapar selama sebulan. Ini terlalu penting bagi tentara bayaran petualang atau pasukan yang berbaris untuk berperang. Artinya selama ada balas dendam, apakah itu tentara bayaran petualang pasukan yang berbaris dapat menghindari membawa banyak makanan, dan tidak perlu membawa makanan kering yang hambar dan kasar sepanjang hari. Sebenarnya, ini masih merupakan ramuan dengan efek khusus. Selain itu, ini adalah ramuan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kata lain, dalam waktu sesingkat itu, Qin Yichen tidak hanya menyempurnakan ramuan level 2 tingkat 4, tetapi juga menciptakan ramuan baru. Kejutan ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Tiba-tiba, sinar cahaya dari seluruh konferensi, dan bahkan semua kejuaraan sebelumnya, tertutupi. Pada titik ini, selain keterkejutan, Master Pemurnian Pil yang tersisa juga memiliki beberapa titik ketidakberdayaan. Jelas, ini adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Wang Muyu dan Master Pemurnian Pil muda dari Kerajaan Derui, bagaimanapun, murung dan disetrika. Meskipun mereka sangat sombong, mereka juga memahami bahwa ramuan tingkat 2 tingkat 4 jauh melampaui batas dari apa yang dapat mereka buat. Apalagi membuat 20 macam bahan obat ini menjadi ramuan yang manjur lebih sulit lagi. Jika pemurnian Qin Yichen hanyalah pemborosan dan, maka mereka dapat mencobanya. Tapi sekarang, tidak ada kesempatan. Pada akhirnya, hanya 2 Master Pemurnian Pil yang telah memurnikan 2 ramuan untuk menarik perhatian beberapa kekuatan di kota kerajaan Qilin Surgawi, dan Master Pemurnian Pil lainnya bahkan kehilangan keinginan untuk memulai pemurnian. Sialan, dari mana keanehan itu berasal? Mengapa aku belum pernah mendengar bahwa Heavenly Qilin memiliki karakter seperti itu sebelumnya? Master Pemurnian Pil muda dari Kerajaan Derui memarahi hatinya dan tidak bermaksud mempersiapkan pemurnian. Baginya, semuanya tidak berarti jika dia tidak memenangkan kejuaraan. Di platform tinggi, Guru Guye menyipitkan matanya sedikit, tetapi siapapun bisa melihat kegembiraan yang tidak nyaman di wajahnya. Saat ini, Lu Heze tidak lagi menganggap perkataan Lu Hesang sebagai lelucon atau lelucon. Jika ada kesempatan untuk memenangkan jenius meramu pil tak tertandingi ini, itu juga memungkinkan untuk membayar sedikit harga. Setelah beberapa saat, mata Guye menyapu penonton lagi, dan akhirnya berkata perlahan, eliksir tingkat 2 tingkat 4, ini adalah tingkat eliksir tertinggi yang disempurnakan sejak konferensi Master Pemurnian Pil Kerajaan Qilin Surgawi diadakan. Hasil akhirnya gak ada yang mau komen ya. Jadi, saya mengumumkan bahwa pemenang konferensi Master Pemurnian Pil Kerajaan Qilin Surgawi ini adalah... Tunggu, saat Guye hendak mengumumkan hasilnya, suara tajam dan kasar keluar. Setelah diinterupsi, Guye sedikit mengernyit, tetapi setelah melihat bahwa orang yang berbicara adalah Master Pemurnian Pil dari Kerajaan Derui, dia tidak bisa menahan ketidakbahagiaan di hatinya, berkata dengan dingin, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak percaya dia benar-benar bisa membuat ramuan level 2 grade 4. Aku akan memeriksanya sendiri. Master Pemurnian Pil dari Kerajaan Derui, menunjuk ke Qin Yichen, berteriak keras, mata merah. Jika dia kembali sebagai pecundang, di kerajaan, dia tidak tahu berapa banyak mata putih yang akan dia derita. Konvensi Master Pemurnian Pil, bukankah Anda tidak tahu? Anda sama sekali tidak memeriksa hak. Guye menolaknya dengan acuh tak acuh. Sungguh, Kerajaan Surgawi Qilin adalah taman belakangmu. Chapter 133, Grand Master of Alchemist. 10.000. Selama dia memurnikan warna limbah dengan warna serupa untuk mengisi angka. Serikat Master Pemurnian Pil Kerajaan Qilin Surgawi Anda juga ingin dia menjadi juara konferensi ini. Jika demikian, saya pikir besok, persekutuan Master Pemurnian Pil Kerajaan Qilin Surgawi Anda akan bergantung pada kekuatan penyelenggara untuk melarang pemeriksaan ramuan, dan itu pasti akan menyebar ke seluruh prefektur Zhong. Master Pemurnian Pil muda dari Kerajaan Derui mencibir, dan ada beberapa ancaman dalam nadanya. Ya, kamu harus memeriksanya. Wang Muyu juga bergabung, jangan sampai dunia menjadi kacau. Zhou Tianwei baik-baik saja. Kesenjangan antara keduanya masih dapat diukur, tetapi jika iblis seperti itu benar-benar ada di luar sana, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik.
Beberapa bisikan juga terdengar di auditorium. Menurut akal sehat, persyaratan ini tidak terlalu berlebihan, dan setelah masalah seperti itu, tampaknya seorang remaja yang terlihat hanya seorang remaja benar-benar dapat membuat level 2 grade 4 dan medicine. Banyak orang ragu dan ragu. Mendengar suara bisikan yang datang dari auditorium, wajah Tuan Guye murung. Dia tidak menyangka Wang Muyu merentangkan tangannya saat ini. Dia melirik jauh ke dalam Wang Family Patriark Wang Cheng tidak jauh. Perilaku Wang Muyu ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berkhianat. Oleh karena itu, saat ini, corak Wang Cheng juga tidak bagus. Jika benar, biarkan kerajaan Derui mengambil kejuaraan, maka keluarga kerajaan akan takut mengasingkan keluarga Wang karena ini, dan bahkan, dia berkeringat dingin, dan tidak berani memikirkannya. Karena, saat ini, Qin Yichen tidak hanya mewakili dia, tetapi seluruh kerajaan surgawi Qilin. Presiden Guye, karena dia ingin memeriksa, biarkan dia memeriksanya, tapi saya punya permintaan kecil. Qin Yichen tidak mengubah wajahnya, tapi dia berkata dengan lantang saat Guye berada dalam dilema. Kamu berkata, Master Pemurnian Pil dari kerajaan Drai bersinar. Mendengar jawaban yang begitu cepat, Qin Yichen tersenyum ramah di bibirnya. Namun, jika Ye Liangchen atau Su Xin dan yang lainnya melihat senyuman ini, mereka akan tahu bahwa seseorang akan dihitung lagi. Jika ada yang salah dengan obat mujarab ini, aku Qin Yichen berkata pada diriku sendiri saat itu juga. Mata Qin Yichen menyapu aula, dan suaranya yang tegas bergema di telinga semua orang. Setelah mendengar ini, banyak orang tergerak. Itu yang terbaik. Master Pemurnian Pil Kerajaan Derui dan Wang Muyu keduanya menyelinap. Jangan khawatir, aku belum selesai. Qin Yichen memberi mereka pandangan sekilas, dan kalimat berikutnya membuat tampilan Pil Refining Master di Kerajaan Dana Derui menjadi sangat suram. Jika ramuan ini baik-baik saja, maka kamu berlutut dan memberiku cangkul dan berteriak 3 kali. Master Pemurnian Pil dari Kerajaan Derui adalah pemborosan. Bagaimana menurutmu? Qin Yichen menatap pemuda itu dengan sedikit senyum. Kata-katanya tidak hanya mengubah warna Master Pemurnian Pil muda, tetapi juga penampilan beberapa kontestan yang juga berasal dari Kerajaan Derui. Yang mulia tampaknya terlalu berlebihan. Master Pemurnian Pil muda dari Kerajaan Derui menatap Qin Yichen dengan mata terpaku, suaranya terdengar seperti ruang bawah tanah, dengan sedikit amarah. Berlebihan. Qin Yichen senang. Ia menatap lurus ke arah pemuda itu. Siapapun yang tidak sebaik laki-laki dan yang meludahkan darah, terlalu berlebihan. Mata kedua orang itu bersentuhan, seolah-olah ada percikan api dari tabrakan itu, dan bau medis yang kental juga terbuka. Di tengah jalan, Qin Yichen terkekeh dan berkata, "Kenapa, kamu tidak memeriksa ramuanku? Kenapa kamu tidak percaya diri? Di mana Anda dengan sungguh-sungguh bersumpah sekarang? Berani kamu berani, tinta seperti itu. Makanya, kalau tidak berani, kembali saja, kurangi malu di sini." Pada saat ini, penonton kembali hidup, dan kata-kata Qin Yichen membuat penonton kerajaan surgawi Qilin berdarah tak terhitung jumlahnya. Ya, bukankah Anda mempertanyakan persekutuan Master Pemurnian Pil Qilin surgawi? Tentu saja, Anda harus membayar harganya. Jika tidak, konferensi Master Pemurnian Pil Qilin surgawi akan membuat Anda menjadi orang luar, lalu Qilin surgawi masih memiliki wajah anak yang lucu. Di platform tinggi, mulut Lu Heze juga menimbulkan senyuman, dan dia melihat ke arah mata Qin Yichen, sedikit lebih menghargai. Qin Yichen melakukan ini, tapi dia bersukaria untuk Qilin surgawi. Ada banyak ejekan dan ejekan yang tak terucapkan dalam keributan di pengadilan, yang membuat Master Pemurnian Pil muda di kerajaan Derit terlihat pucat. Apakah kamu sengaja menggertakku? Melihat Qin Yichen yang tersenyum, lampu pompanya berkedip. Ramuan tingkat 2 tingkat 4, bahkan jika guru sedang berjuang untuk menyempurnakan, bagaimana karakter seperti itu bisa muncul di tempat sampah seperti Qilin surgawi? Palsu. Saya ingin datang karena saya sengaja membiarkan saya langsung menyerah untuk merebut kejuaraan. Performa Qin Yichen memang terlalu tidak nyata. Dalam 3 menit, ramuan tingkat 2 tingkat 4 dapat disempurnakan, bahkan jika dia adalah seorang guru atau karakter seperti Guye Master, itu tidak dapat dilakukan. Hatinya berdebar-debar. Ketika dia memikirkan identitasnya, dia bergerak ke arah tertentu, dan kemudian dia merasa lega. Saat berikutnya, dia mengangguk, dan setuju.
Setelah melihatnya berjanji untuk turun, orang-orang perlahan menjadi tenang. Segera, di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, Master Pemurnian Pil Muda dari Kerajaan Derui pindah ke Qin Yi Chen. Kemudian, setelah dia mengambil alih Si Heng dan dari para inspektur, dia menggunakan persepsi spirit power untuk mendeteksi kualitas eliksir dan apakah itu rusak. Setelah sedikit penjelajahan, kulitnya tiba-tiba berubah, dan ekspresi luar biasa muncul di matanya. Segera, kekuatan rohnya mengalir keluar, dan ramuan itu diperiksa dengan hati-hati lagi. Di satu sisi, saya hampir tidak membukanya. Bagaimana ini mungkin? Dia sudah sangat tua, bahkan jika dia mulai membuat obat di dalam rahim ibunya, tidak mungkin membuat ramuan yang begitu sempurna. Melihat obat mujarab yang berisi obat mujarab di tangannya, Master Pemurnian Pil Muda dari Kerajaan Derui merasa malu setelah banyak penyelidikan yang tidak diketahui. Dia bergumam di mulutnya, matanya terkejut. "Hei, bagaimana kabarmu?" Saat itu, Qin Yi Chen terdengar tidak sabar di telinganya, membuat tubuhnya bergetar, kembali sadar. Setelah sadar kembali, dia bingung. Bukankah Master Pemurnian Pil di Kerajaan Kilin Surgawi adalah pemborosan? Apa yang dia lihat bukanlah masalahnya sama sekali. Dari sini, dia hampir dapat menyimpulkan bahwa remaja di depannya, spirit power pasti telah melampaui alam masuk. Ke detailnya, itulah ranah yang harus dijunjung tinggi oleh gurunya. Dia sangat enggan untuk mempercayainya, tetapi ramuan di depannya tidak bisa dipalsukan. Chapter 134, Grand Master of Alchemist. Bahkan jika Master Pemurnian Pil Muda dari Kerajaan Derui tidak berbicara, ekspresi wajahnya mengatakan, ramuan ini baik-baik saja. Jika ada sedikit masalah dengan ramuan ini, dia akan kesal. Ini tidak diragukan lagi. Bagaimana bisa baik-baik saja? Wang Muyu, yang berada di platform Blue Stone di sebelahnya, tidak menahan diri, dan berteriak. Begitu suaranya keluar, dia ditatap oleh kerumunan di peron tinggi, dan salah satunya bahkan berasal dari ayahnya, Wang Cheng. Dia menggertakkan giginya, gelisah. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia membuat masalah lagi, dia akan ditenggelamkan oleh banyak orang. Haha, Master Pemurnian Pil kami di Kerajaan Kilin Surgawi, bagaimana mungkin itu curang? Yaitu, aku ingat bahwa di babak pertama, para penipu yang ingin menyingkirkan cheat itu akan memiliki kerajaan Derui mereka. Apakah Anda memikirkan perut seorang pria dengan hati penjahat, dan berpikir bahwa Master Pemurnian Pil Kilin Surgawi kita sama buruknya dengan kerajaan Derui mereka? Tidak heran dia bisa berdiri di atas platform batu milik Zhou Tianwei, dan itu benar-benar memiliki kemampuan. Tiba-tiba ada 4 suara di seluruh alun-alun, dan setiap orang merasa jengkel. Di platform tinggi, Lu Heze juga merasa lega. Segera, senyum muncul dari sudut mulutnya. Anak laki-laki bernama Qin Yi Chen, dari kata-katanya barusan, mengira dia bukan tipe orang yang menyerah. Seperti yang diperkirakan, saya hanya bisa melihat tangan Qin Yi Chen menekan auditorium yang kacau, dan pada saat ini perlahan-lahan menjadi tenang. Mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arahnya, dan bahkan ada banyak gadis muda yang ternyata memiliki kekaguman di mata mereka. Jadi Lang Jun, siapa yang tidak menyukainya? Karena tidak ada masalah dengan eliksir, maka kamu telah memenuhi janji yang baru saja kamu janjikan. Meskipun Qin Yi Chen tersenyum, nadanya dingin. Apa? Master Pemurnian Pil Muda dari Kerajaan Derui sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pemuda ini akan berani melangkah lebih jauh, tetapi dia tidak berniat untuk melepaskan dirinya. Anda tahu, semua orang tahu bahwa Kerajaan Derui lebih kuat dari Kilin Surgawi, dan mereka telah tinggal di negara lain. Kalau tidak, beraninya dia menanyai Guye Master. Namun, dia tidak menyangka Qin Yi Chen tidak bermain kartu menurut akal sehat. Tiba-tiba, wajahnya memerah, dan dia memelototi anak laki-laki di depannya. Opo, apakah menurut Anda ada yang bisa datang dan memeriksa ramuan saya? Cepat, jangan tunda kami. Petik 2. Qin Yi Chen memandang langit pada sudut 45 derajat, yang membuat banyak penonton merasa bahagia. Itu benar, berlutut. Ya, jangan tunda waktu kita lagi, tidak ada kemampuan kentut, dan datang ke kerajaan Kilin Surgawi kita, itu tidak memalukan. Apakah kamu tidak ingin melakukan hal lain? Banyak gaung datang dari auditorium.
Ini membuat Master Pemurnian Pil muda di kerajaan Derui terlihat agak jelek. Dia menyipitkan mata ke arah Qin Yi Chen, mengancam dengan menggertakkan gigi. "Nak, apakah kamu tahu siapa aku?" "Apa?" Seolah-olah itu karena kebisingan auditorium, Qin Yi Chen tidak mendengarnya dengan jelas, hanya untuk melihat bahwa dia meletakkan tangannya di telinganya dan bertanya dengan keras. "Bodoh sekali, apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau memanggilku untuk berlutut?" Dia akhirnya tidak tahan lagi, dan pecah, berteriak keras. "Pak!" Kata-katanya belum selesai, dan tamparan yang jelas terdengar di telinga. Tiba-tiba, penonton diam-diam terdiam. Kasihan Master Pemurnian Pil muda dari kerajaan Derui. Meskipun bakat bawaan dalam resep pil bagus, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk meramu pil. Cukup adalah seniman bela diri ayam kecil yang berguna, yang ditampar ke tanah oleh Qin Yi Chen, yang sebanding dengan ranah martial Grandmaster. "Siapa kamu tentang kentutku? Karena saya berjanji pada Lao Su, saya harus menyelesaikannya untuk Lao Su." Qin Yi Chen pertama kali mengungkapkan dirinya. Dengan melakukan itu, dia memberitahu semua orang bahwa jika dia berani memprovokasi dia harus siap membayar harganya, tidak peduli siapa itu. Karena itu, di mata Salah yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yi Chen mengangkatnya seolah-olah dia sedang meniduri anjing mati, dan segera menendang lututnya untuk membiarkan yang terakhir jatuh ke tanah. Dengan kera belakang yang terakhir, dia siap membantunya menyelesaikan cangkul. "Nak, jika seseorang bisa melepaskan orang, maka selamatkan mereka, jangan berlebihan." Ketika Qin Yi Chen hendak memindahkannya lagi, suara marah datang dari suatu arah, membuat telinga semua orang berdengung. "Sua!" Segera, di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, sebuah siluet mengambil embusan angin, menyapu banyak platform batu biru, dan mendarat di depan Qin Yi Chen. Ini adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70-80 tahun. Rambut peraknya, wajahnya di bawah rambut perak, terlihat sedikit terdistorsi karena amarahnya. Yang lebih mengejutkan adalah jubah yang dikenakan padanya. Itu jelas kostum Pil Refining Master. Meskipun persekutuan Master Pemurnian Pil Kerajaan Totem dan Kerajaan Qilin sedikit berbeda, lencana di dada ditandai dengan 3 jalan marka Dao. Jelas, ini adalah Master Pemurnian Pil level 3. Master Pemurnian Pil level 3. Simbol status mutlak. Namun, sebelum semua orang kembali sadar, adegan yang mengejutkan terjadi. Saya hanya melihat Qin Yi Chen meliriknya, dan mengabaikan kata-kata Master Pemurnian Pil level 3. Tindakannya tidak berhenti sama sekali. Dia meraih kepala Master Pemurnian Pil muda dan menghancurkannya dengan paksa ke tanah. Master Pemurnian Pil level 3. Ada apa di matanya? Kurang ajar, tidak bisa berhenti. Ketika saya melihat Qin Yi Chen, saya berani melakukannya. Pria tua itu tiba-tiba berteriak dengan marah, dan kekuatan roh yang kuat keluar untuk menekan Qin Yi Chen. "Berhenti!" Di platform tinggi, Master Kuno Master berteriak keras, dan siluet itu menyapu turun dari platform tinggi dan menyapu ke arah Qin Yi Chen, tetapi dia jauh tanpa daya, dan kekuatan roh dari lelaki tua itu telah menutupi Qin Yi Chen. Di antara mereka, namun, yang mengejutkan semua orang, di bawah represi kekuatan roh Master Pemurnian Pil level 3, tindakan Qin Yi Chen ternyata hanya terhenti sebentar. Segera, dia memegang kepala pemuda itu dan memukul keras dengan keras. Di atas lantai, bang! Dengan suara berisik, di mata mengejutkan semua orang, wajah Master Pemurnian Pil muda tanpa celah dari kerajaan Derui bersentuhan dengan tanah, dan lantai yang keras tiba-tiba mengeluarkan darah. "Wow!" Petik 2. Selanjutnya, Qin Yi Chen mengangkat kepalanya, dan yang terakhir segera memuntahkan dari mulutnya campuran batu hancur dan gigi bernoda. Wajah, yang sudah darah dan daging saat ini, yang membuat banyak orang melihat beberapa roti. Terutama Wang Muyu di peron batu di sebelahnya, melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tubuhnya untuk tidak gemetar, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Orang ini, terlalu menakutkan. Chapter 135, Grandmaster of Alchemist. Semua orang cemburu, begitu pula dengan Master Pemurnian Pil level 3 berambut perak. Melihat bahwa Qin Yi Chen berada di bawah tekanan kekuatan rohnya sendiri, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia segera memulai dengan ringan, dan pada waktunya, Qin Yi Chen telah dengan terampil membantu Master Pemurnian Pil muda. Bagian dari janjinya sendiri,
Hai, hai, hai. Masing-masing dari 3 pemukulan adalah wajah yang digambar oleh penonton yang tak terhitung jumlahnya. Sakit saat aku melihatnya. Belum lagi partai-partai. Setelah memukul 3 kali, Master Pemurnian Pil muda disingkirkan oleh Qin Yichen. Tiba-tiba, yang terakhir berbaring seperti anjing mati. Terlalu kejam. Orang-orang seperti itu benar-benar gila. Namun, banyak orang bertepuk tangan secara diam-diam. Lagi pula, setiap orang memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap kerajaannya sendiri. Orang-orang dari kerajaan lain berkeliaran di leher mereka, dan siapapun akan merasa malu dan tidak nyaman, tetapi sekarang Qin Yichen menghancurkan gunung di atas mereka. Ini membuat mereka tahu bahwa orang-orang kerajaan Drui tidak begitu menakutkan. Nak, kamu mencari kematian. Pria tua berambut perak itu membelah matanya saat ini, dia berteriak dengan marah, lengan bajunya melambai, dan kekuatan roh yang melonjak seperti gelombang, bersiul, menghadap penyerang Qin Yichen dengan ganas. Kali ini bukan penindasan sederhana, melihat posturnya, ternyata adalah Qin Yichen. Melihat ledakan kemarahan Master Pemurnian Pil level 3 ini, banyak orang berseru, bahkan banyak orang tidak tahan untuk menutupi mata mereka. Master Pemurnian Pil level 3, kekuatan roh telah mencapai level Martial Grandmaster Peak. Mungkinkah Master bela diri Qin Yichen dapat melawan? Dibuat. Pada titik ini, Guru Guye akhirnya tiba, dan dia dengan dingin mendengus dan berbaring di antara 2 orang. Kekuatan roh Madana menyerang indera, seperti gelombang laut, berdiri seperti pinus hijau, berdiri diam. Gila, ketika banyak orang berpengetahuan mendengar nama ini, mata mereka penuh dengan ekspresi ketakutan. Made, Master Pemurnian Pil Puncak level 3, Wakil Presiden Guild Pemurnian Pil Kerajaan Drui. Guye, lepaskan, hari ini aku harus membunuh anak ini. Lelaki tua berambut perak Made berkata kepada Guye dengan marah, rupanya, dia tahu bahwa dengan Guye, dia tidak bisa membunuh Qin Yichen. Gila, ini kilin surgawi, bukan derimu. Sikap arogannya membuat wajah Guye suram, dan kekuatan roh yang besar menyebar. Anda, petik 2, saat ini, Made akhirnya menemukan bahwa Guye berbeda. Muridnya sedikit melebar, dan dia berkata, kamu benar-benar telah memasuki alam halus. Master Pemurnian Pil Real Estate, bahkan di Prefektur Zhong, akan dirawat oleh keluarga besar. Detailnya, dan untuk memulai, sama sekali berbeda seperti langit dan bumi. Ini juga menunjukkan bahwa dia dan Guye bukan lagi orang yang setara. Pada saat yang sama, dia ingin menyeberangi Guye untuk membunuh orang, dan itu bahkan tidak mungkin. Melihat wajah yang hancur dengan murid berdarah, Mart sangat tidak rela. Qin Yichen berdiri di sana, tenang dengan raut wajahnya, seolah-olah dia baru saja melakukan hal sepele, membuatnya kesal hingga menggertakkan gigi. Yah, ini cukup hidup. Di jalan buntu, sebuah suara datang dari pinggiran alun-alun. Suara tiba-tiba ini membuat banyak orang berbalik dan melihatnya. Itu adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan wajah berpakaian hitam dengan pisau di wajahnya, mengenakan pisau berpakaian hitam di punggungnya. Hal yang paling mencolok adalah kata di wajah kirinya bekas luka di jari yang panjang. Pisau hitam, pakaian hitam, bekas luka di wajah kiri, identitas pemuda ini membayang. Kepala Royal City 3, Du Jiangxiong, seseorang berseru. Tiba-tiba, seluruh pemandangan menjadi hidup kembali, dan mata semua orang tertuju padanya. Du Jiangxiong, pria yang hampir menjadi legendaris di Royal City ini tidak bisa membicarakan perbuatannya siang dan malam. Dia hampir menang sepanjang jalan, keluar untuk bertualang, dan juga mendapatkan warisan seorang spesialis dao bela diri, membiarkannya naik ke langit dengan satu lompatan, tidak ada yang pernah melakukannya sejak saat itu. Kenapa dia kembali? Dikatakan bahwa dia disukai oleh seorang penatua dari 1000 keluarga aristokrat di Prefektur Zhong dan menjadi murid langsung. Kembalilah saat ini, aku khawatir, untuk memenangkan putri. Bicara 4 kali, tepat ketika Du Jiangxiong muncul, dia menjadi fokus penonton, meraih Guanghua asli Qin Yichen dengan mudah. Mader mendengarkan suara-suara ini, dan wajahnya menjadi lebih buruk. Jika desas-desus itu benar, Du Jiangxiong telah disukai oleh 1000 penatua keluarga aristokrat, bahkan keluarga druid, tidak berani terlalu menyinggung perasaannya. Ini adalah pencegah dari 1000 keluarga aristokrat. Kerumunan, biarkan saja. Du Jiangxiong mengikuti seorang lelaki tua berkostum, satu demi satu mendekat. Ya,
Saya tidak menyangka saya begitu berbakat di Heavenly Kilin. Du Jiangxiong memandang ke arah Qin Yichen dan memujinya. Dengan sepatah kata, Lu Heze di platform tinggi sedikit mengubah wajahnya, tetapi segera kembali normal. Du Jiangxiong ini sangat gila karena dia memiliki Heavenly Kilin. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Kalimat ini menggugah pikiran. Saya khawatir keluarga Du sudah berniat mengambil keluarga kerajaan dan menggantikannya. Ini bukan pertanda baik untuk keluarga Lu. Semula ada masalah eksternal, tetapi sekarang ada kekhawatiran internal. Tampak tenang dan tenteram, ternyata sudah angin dan hujan. Ditambah beberapa berita dari keluarga Du sebelumnya. Lu Heze menghela nafas dalam hatinya. Banyak hal bahkan jatuh di luar kendalinya. Untuk pujiannya, Qin Yichen tetap acuh tak acuh, hanya memperhatikannya dengan ringan. Martial Grandmaster Peak 2 ke atas. Sekilas, lampu pompa Qin Yichen sedikit menyusut. Kekuatan Du Jiangxiong benar-benar sombong. Pada usia ini, ia memiliki basis kultivasi yang sulit dijangkau oleh orang biasa dalam hidupnya. Tidak heran dia akan dihargai oleh tetua keluarga aristokrat pada tahun 1000. Hampir dapat dikatakan bahwa Du Jiangxiong menerobos ke Spirit Realm, cepat atau lambat. Ketidakpedulian Qin Yichen benar-benar membuat Du Jiangxiong sedikit ragu-ragu, tetapi ketika dia memikirkan tentang temperamen aneh dari Pil Refining Master, dia merasa lega dan segera berkata lagi, "Ikuti aku berkeliling, dan ikuti aku ke Zong di prefektur masa depan. Aku merekomendasikan Anda ke persekutuan Master Pemurnian Pil Prefektur Zong." Hua, petik 2. Begitu kata ini keluar, tiba-tiba ada kegemparan di antara hadirin, termasuk Master Pemurnian Pil tingkat 3 Naderui, yang juga tergerak. Persekutuan Master Pemurnian Pil Prefektur Zong, berapa banyak Master Pemurnian Pil yang akan Anda impikan seumur hidup? Di sana, tapi yang paling dekat dengan Pil Pagoda. Memang benar Du Jiangxiong sekarang memiliki identitas ini, dan bakat bawaan yang ditunjukkan oleh Qin Yichen sudah bagus. Seharusnya tidak sulit untuk memasuki persekutuan Master Pemurnian Pil Prefektur Zong. Chapter 136, Grand Master of Alchemist. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Du Jiangxiong menjadi lebih santai. Bahkan, dia telah melihatnya dari kejauhan. Bakat bawaan Qin Yichen, di matanya, jika orang seperti itu dapat digunakan untuk tujuannya sendiri, baginya, pasti seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Maaf, saya tidak tertarik. Ketika semua orang mengira itu adalah Qin Yichen yang naik ke langit dengan satu lompatan, dia menolak tanpa ragu sedikit pun, bahkan tidak melihat Du Jiangxiong. Benar-benar lelucon, pikirkan dia sebagai udik pedesaan. Selain itu, pria ini kembali, tetapi datang untuk merampok calon istrinya, bagaimana dia bisa bersamanya? Bagaimanapun, ini hanya masalah berbalik arah, ini hanya masalah waktu. Ditolak, semua orang yang hadir melihatnya tiba-tiba, rahangnya ternganga. Dia menolak hal yang begitu bagus. Bahkan Lu Heze tidak mengerti mengapa Qin Yichen menolak. Meskipun, dia tidak ingin Qin Yichen menerima syarat Du Jiangxiong. Seperti yang dikatakan Lu Hesang, bocah ini dapat dengan mudah memonopoli ekonomi seluruh kerajaan selama dia memberinya dukungan kantor yang cukup. Jika Qin Yichen jatuh ke tangan keluarga Du, keluarga kerajaan akan semakin sulit untuk dipindahkan setelah itu. Selain menghela nafas lega, Lu Heze penasaran, apa yang membuat Qin Yichen menolak Du Jiangxiong. Guye Master juga sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan pemikiran tentang guru misterius dan kuat di belakang Qin Yichen merasa lega. Memang benar bahwa bagi orang biasa, memasuki persekutuan Master Pemurnian Pil Prefektur Zong adalah peluang besar, tetapi bagi remaja di depannya, signifikansinya tidak terlalu besar. Tampaknya sedang berpikir, pupil Guye Master sedikit melebar. Mungkinkah tujuan bocah ini adalah Pil Pagoda? Pil Pagoda, itu adalah tempat paling suci di jantung semua Master Pemurnian Pil, dan itu juga merupakan pengejaran semua Master Pemurnian Pil dalam hidup mereka. 8 keluarga aristokrat baru berusia 1000 tahun, dan Pil Pagoda telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Laut Biru berubah menjadi ladang Murbei, 8 keluarga aristokrat terus berubah, tetapi Pil Pagoda tidak berubah. Oleh karena itu, bahkan 8 keluarga aristokrat memiliki kekaguman yang mendalam terhadap Pil Pagoda. Jika Qin Yichen bisa memasuki Pil Pagoda, maka identitas Du Jiangxiong tidak akan mengancamnya. Tidak tertarik,
Senyum di wajah Du Jiangxiong membeku, dan dia tiba-tiba melihat ke arahnya, tetapi hanya melihat satu bagian belakang kepalanya. Lampu pompanya tiba-tiba memadat sedikit, tetapi segera, dia tersenyum lagi, bergumam di mulutnya, menarik. Ada dua jenis pil Refining Master. Semacam ketenaran. Ada tipe lain, seperti Gu Ye, Liu Wen, dan sebagainya, yang berfokus pada dao alkimia, yang tidak dapat digoyahkan oleh ketenaran dan kekayaan. Du Jiangxiong menganggap Qin Yi Chen sebagai tipe orang seperti ini. Tapi kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Du Jiangxiong menatap Qin Yi Chen dalam-dalam dan langsung menuju ke panggung tinggi. Jika Anda benar-benar tidak dapat menggunakannya, kejeniusan ini hanya dapat dihilangkan. Melihat Du Jiangxiong berjalan ke arahnya, meskipun Lu Heze tersenyum, hatinya sangat bermartabat. Paman Lu, ketika dia datang ke Lu Heze, Du Jiangxiong tidak hanya tidak memberi hormat, tetapi bahkan mengganti gelarnya. Kesopanan dan kesopanan hilang, dan bahkan orang yang paling bodoh pun memperhatikan nafas yang tidak biasa. Jiangxiong, kamu akhirnya kembali. Meskipun Lu Heze sangat tidak senang, sebagai penguasa negara, emosinya dangkal, dan dia masih melakukan pekerjaan dengan baik. Segera, dia tersenyum, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan junior yang sama. Hehe, Du Jiangxiong tersenyum dengan arogan, dan tidak peduli dengan sopan santun, tetapi langsung bertanya, "Oke, adik, kamu baik-baik saja." Panggil putri sebagai saudara perempuan. Ini menunjukkan bahwa dia menganggap keluarga kerajaan bukan apa-apa. Bahkan jika LV Heze tidak peduli seberapa baik dia tidak bisa menahan cemberut saat ini. Meskipun dia ingin memarahi, namun, setelah melihat lelaki tua itu berdiri di belakang Du Jiangxiong, hatinya bergetar. Orang tua itu memberinya perasaan bahwa itu seperti gunung yang berdiri di sana. Itu tidak bisa dilampaui. Tak terlihat, itu memberinya kekuatan mencekik Martial Grandmaster Peak 3 ini. Nah, basis kultivasi orang tua ini bisa dibayangkan. Perubahan wajahnya, Du Jiangxiong menatap matanya, dan tiba-tiba tampak lebih tertarik. Inilah manfaat keluar dari kerajaan. Jika Anda tidak keluar dari kerajaan ini, Anda akan rendah diri seumur hidup. Tetapi sekarang, orang-orang yang awalnya menyendiri dan terpencil juga akan berbisik pada diri mereka sendiri. Du Jiangxiong hanya melirik Wang Hailin dan Luo Qingyu yang duduk di auditorium, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Meskipun mereka sama untuk Royal City 3, mereka tidak berada di level yang sama. Ketika saya kembali kali ini, saya ingin mengurus pernikahan saya dengan adik perempuan Lingdong secepat mungkin. Saya juga memberitahu Tuan tentang urusan adik perempuan Linger, dan seniornya berkata, biarkan saya membawa adik perempuan Lingling dan ingin datang. Saya cukup yakin tentang perawatannya. Du Jiangxiong menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ketika berbicara tentang pernikahan Lu Lingying, sepertinya dia sudah dikonfirmasi. Selain itu, penyebutan gurunya dalam wacana jelas memberi tekanan pada Lu Heze. Ini tidak berbeda dengan meraih. Keponakan Jiangxiong penuh perhatian, tetapi hal pintar telah diselesaikan, jadi jangan ganggu kamu Tuan. Kulit Lu Heze mau tidak mau berubah sedikit, dan nadanya menjadi sedikit acuh tak acuh. Saat dia berkata begitu, dia secara tidak langsung menolak Du Jiangxiong. Dia tahu betul bahwa sekarang Du Jiangxiong tidak hanya ingin menikahi putri Lu Zhang, putri Zhang, tetapi dia takut langkah selanjutnya adalah merebut kerajaan. Apalagi itu dibenarkan, terselesaikan, bagaimana ini mungkin? Du Jiangxiong terkejut, ekspresinya agak tidak terduga. Ini tidak mengherankan bahwa dia begitu. Anda tahu, ketika dia berbicara dengan gurunya, guru hanya mengatakan untuk membawanya untuk dilihat, dan dia bahkan tidak yakin untuk menyembuhkannya. Sekarang, Lu Heze tiba-tiba berkata bahwa Lu Ling ada di dalam tubuh. Apakah racun dingin itu sudah sembuh? Kerajaan Kilin Surgawi, siapa yang memiliki kemampuan seperti ini? Setelah sedikit terkejut, ekspresi Du Jiangxiong kembali normal, dia terkekeh, lalu bertanya, saya tidak tahu siapa yang menyembuhkan adik perempuan Lingling, dan saya ingin berterima kasih padanya dengan baik. Dia akan berterima kasih kepada dua kata itu karena sangat berat, dan semua orang mendengar arti lainnya. Faktanya, dia tidak berpikir bahwa Lu Lingzhen telah sembuh, tetapi dia mengira itu adalah penolakan Lu Heze. Du Jiangxiong berkata masing-masing mengurus urusan mereka sendiri, sama sekali mengabaikan perubahan di wajah Lu Heze,
berkata, "Lu Bobo, saya tidak tahu pernikahan saya dengan adik perempuan Lingding, kapan Anda berencana untuk mengaturnya?" Kawin paksa Chiguo, ambil pro. Dia tidak lagi meminta Lu Heze untuk berselisih, tetapi mengumumkan bahwa Lu Lingqi, Du Jiangxiongnya sudah menikah. Chapter 137. Grand Master of Alchemist. Nyatanya, setelah kabar Du Jiangxiong sengaja disebarkan oleh keluarga Du, semua orang tahu bahwa Lu Lingqi tidak ada yang bisa menyaingi dia. Tidak ada yang berani membantah. Namun, bahkan Lu Heze tidak menyangka Du Jiangxiong begitu kuat dan menginjak-injak kerajaan. Dia bahkan tidak meninggalkan wajahnya. Dia menutup matanya, kelopak matanya menutupi kemarahan di matanya. Dia tahu bahwa Du Jiangxiong tidak takut. Jika jatuh, dia tidak bisa turun dari panggung, itu pasti dia Lu Heze. Keponakan Jun Xiong, sekarang bukan saatnya membicarakan pernikahan Lingding, biarkan Tuan Ye Gu mengumumkan hasil akhir konferensi terlebih dahulu. Lu Heze menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, dan mengganti topik pembicaraan. "Hehe, apa gunanya konferensi seperti itu?" Du Jiangxiong melirik penonton dengan santai, lalu berkata dengan santai, "Paman Lu, begitu, adakan pernikahan pada hari Lingding merekrutnya." Dia tidak lagi meminta persetujuan Lu Heze. Sebaliknya, dia memberitahu semua orang dengan jelas bahwa dia akan menikahi Lu Lingying pada hari perekrutan kerabat. Uhuk-uhuk, ketika Lu Heze Tiking menghadap dan tidak tahu bagaimana menjawab, batuk ringan datang. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dalam pemandangan yang sunyi ini, tampaknya sangat tiba-tiba, dan mata orang tidak bisa tidak bergeser. Qin Yichen. Mereka tiba-tiba mengetahui bahwa Qin Yichen lah yang baru saja membuat ramuan level 2 grade 4. Ketika semua orang tidak tahu apa yang akan dia lakukan, Qin Yichen berkata, "Bukankah hari pertama bulan pertama, putri yang memilih?" Dia mengajukan pertanyaan terkenal, namun, jelas bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Adakah yang berani bersaing dengan Du Jiangxiong saat ini? Ya, Lu Heze membeku. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dia masih mengangguk. Untung, dada Qin Yichen yang dibesar-besarkan, bergumam, "Sebelum aku pergi, aku berjanji pada ibu bahwa aku akan menikahi putri kembali." Meski terkesan tidak sengaja, hal itu juga menunjukkan bahwa ia ingin berpenggiatipasi dalam Princess Choice. Hua, petik 2, penuh kesuraman. Semua orang melihat ke arah matanya berubah. Apakah dia memprovokasi Du Jiangxiong? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa jika satu ramuan tingkat 2 tingkat 4 disempurnakan, dapatkah dia melawan Du Jiangxiong? Bahkan Lu Heze tampak tercengang ke arahnya. Dia tidak mengerti mengapa Qin Yichen muncul saat ini. Karena, Du Jiangxiong menjanjikannya masa depan yang cerah. Dan melawan Du Jiangxiong, tampaknya bagi Qin Yichen, sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan ada bahaya bunuh diri. Apa yang menyebabkan Qin Yichen melakukan ini? Apakah itu? Murid Lu Heze sedikit melebar dan memikirkan kemungkinan. Lu Lingying sejak awal tidak menyebutkan siapa ayah anak itu. Namun, dilihat dari berbagai situasi, ayah dari seorang anak jelas bukan orang biasa. Dalam hal ini, Lu Heze pada dasarnya dapat ditentukan. Alasan mengapa dia ingin putri memilih berita ini, sengaja disebarkan ke seluruh negeri, bahkan negara lain, sebenarnya memiliki niat untuk memaksa ayah anak itu keluar. Hanya sekarang, dia tidak yakin. Karena, menurutnya, Qin Yichen belum begitu bagus. Du Jiangxiong membeku sesaat, kemudian, kulitnya menjadi dingin, dan lengkungan menghina muncul di sudut mulutnya. Qin Yichen tidak berbicara, hanya menatapnya sambil tersenyum. Itu lebih dari kata-kata. Penonton anehnya diam lagi. Zhou Tian menatapnya dengan tenang, ekspresinya agak rumit, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan Gu Ye, bahkan jika dia memprovokasi Du Jun dengan kaya di depan Qin Yichen, dia masih berdiri di depan Qin Yichen dan tidak menjauh. Bagaimana jika Qin Yichen bisa memasuki pil pagoda, Du Jiangxiong? Banyak hal telah berubah. Orang yang bisa bernapas lega tentu saja adalah Lu Heze. Keponakan Jiangxiong, pilihan putri, terkenal, aku penguasa negara. Selama saya mengatakan sesuatu, tidak ada alasan untuk menyesalinya, dan saya berharap keponakan saya dapat memaafkan saya. Meski dia berkata dengan menyesal, semua orang tahu pikiran Lu Heze. Selain itu, untuk 3 perusahaan lainnya,
kebangkitan kuat keluarga Du belum tentu merupakan hal yang baik bagi mereka. Sebaliknya, sangat mungkin mereka akan menelan semuanya dengan gaya keluarga Du. Haha, petik 2. Tiba-tiba, Du Jangxiong tertawa keras. Setelah tertawa sejenak, wajahnya menjadi dingin lagi, melirik Lu Heze, dan kemudian melihat ke arah Qin Yichen. Kilatan niat membunuh muncul di matanya. Sudah lama tidak ada yang berani memprovokasi saya. Katakan, kamu sangat baik. Hehe, Qin Yichen tidak setuju, menatap lurus ke arahnya, tidak takut sama sekali. Sua, tiba-tiba, Du Jangxiong melompat seperti Go Xiao dan langsung mengambil Qin Yichen. Melihat postur itu, hari ini aku ingin membunuh Li Wei secara langsung. Ledakan, dengan suara keras, sosok Du Jun berkibar dan mendarat di platform batu biru lainnya. Guru Buyelah yang secara alami memblokirnya. Buye, apakah kamu akan melawanku dengan Du Jangxiong? Kabut Du Jangxiong memandang ke arah Ye Kuno. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Guru Buye, yang selalu bersikap netral, akan menyukai pemuda yang tidak diketahui asalnya ini. Apakah tepat? Ni Buye tidak berubah warna, dengan dingin berteriak, Du Jangxiong, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda pikir Anda sudah berada di atas pil pagoda? Pagoda pil, dua kata, seperti dua gunung besar, ditekan pada Du Jangxiong, dan pada saat yang sama mengingatkannya bahwa identitas Qin Yichen sekarang. Qin Yichen sekarang memiliki kursi pil pagoda. Apakah dia direkrut oleh pil pagoda atau tidak, dia sudah diperhatikan oleh pil pagoda. Jika ada yang salah dengan Qin Yichen saat ini, pil pagoda pasti akan menindaklanjuti. Ketika saatnya tiba, bahkan keluarga aristokrat berusia 1000 tahun di belakang Du Jangxiong mungkin tidak dapat menahan tekanan dari pil pagoda. Saya pernah ke Du Jangxiong di prefektur Zhong, dan tentu saja saya tahu tentang pil pagoda yang menakutkan. Itu monster besar di atas 1000 keluarga aristokrat. Bajingan, Du Jangxiong tahu bahwa, apapun yang terjadi, dia tidak dapat melakukan apapun di sini. Pandangannya yang suram ke arah Qin Yichen, kebencian mendengus, melemparkan lengan bajunya, tubuhnya bergerak, dan terbang menjauh, dan menghilang di ujung jalan dalam sekejap mata. Awalnya, dia memilih untuk kembali pada hari ini, untuk membangun prestise di depan semua orang ketika Royal City memiliki paling banyak orang. Namun, dia sama sekali tidak berharap untuk membunuh Qin Yichen di tengah jalan. Itu sama tidak nyamannya dengan tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Setelah dia pergi, Lu Heze merasa lega. Melihat ke arah Qin Yichen yang masih tenang, ekspresinya agak rumit. Pil Qin Yichen meracik bakat bawaan itu bagus, tetapi, berdasarkan basis kultivasinya dari ranah Martial Master, bagaimana dia bisa bertarung melawan Du Jangxiong yang sudah menjadi Martial Grandmaster Peak 2. Chapter 138, Grandmaster of Alchemist. Qin Yichen tahu bahwa, tentu saja, dia tidak bermaksud bahwa setelah dia memiliki identitas ini, Du Jangxiong tidak akan berani melakukannya sendiri. Setidaknya, jika dia mati di tangan Du Jangxiong ketika putri memilihnya, pil pagoda tidak akan meminta pertanggungjawaban Du Jangxiong untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk memenangkan Lu Lingying, Qin Yichen harus tetap memiliki kemampuan bersaing dengan Du Jangxiong. Grandmaster bela diri. Dia hanya bisa menang jika dia dipromosikan ke dunia Martial Grandmaster. Saat ranah meningkat, begitu pula kekuatan fisiknya. Jangan mengira dia masih Martial Master Peak sekarang, tapi sejauh menyangkut fisik, itu pasti lebih baik daripada Martial Grandmaster Peak. Inilah manfaat susu 1000 tahun. Hanya setengah bulan sejak hari pertama bulan pertama. Apakah mungkin untuk menerobos dalam setengah bulan ini? Qin Yichen sebenarnya tidak tahu. Saya umumkan bahwa pemenang konferensi Master Pemurnian Pil ini adalah Qilin Surgawi, Qin Yichen. Suara Guru Buye terdengar, bergema di seluruh kota kerajaan. Mader menghela nafas, sama sekali tidak berbicara, dan meninggalkan pemuda yang terluka itu. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali. Perhatian semua orang tertuju pada Qin Yichen. Qin Yichen lah yang mendapatkan kembali kejuaraannya untuk Heavenly Qilin. Dia tidak takut dengan musuh asing. Dia tidak takut untuk kembali ke naga yang kuat. Setelah hari ini, 3 kata Qin Yichen akan tersebar ke seluruh kerajaan Qilin Surgawi dalam waktu singkat. Pada hari pertama bulan pertama, putri memilih. Bisakah dia melakukan keajaiban hari ini lagi?
Tidak ada yang berani meremehkannya sekarang. Lagi pula, di konferensi ini, dia telah melakukan apa yang hampir mustahil. Bahkan banyak orang yang harus meninggalkan Royal City memutuskan untuk tinggal sementara dan menunggu hari pertama bulan pertama. Saat waktunya tiba, akan ada pertempuran naga dan harimau. Hati-hati, Du Jangxiong. Saat Buye pergi, tinggalkan kalimat. Dia juga telah melakukannya secara ekstrim. Terima kasih banyak guru. Qin Yichen dengan hormat bergerak ke arah membungkukkan punggungnya. Akhirnya, dengan kepergian Buye Master, Lu Heze dan yang lainnya, sesi konferensi Master Pemurnian Pil ini juga perlahan berakhir. Tatapan Qin Yichen melirik ke tempat tersebut, dan dia berjalan menuju bagian dalam alun-alun. Dia sama sekali tidak memenangkan kegembiraan kejuaraan. Du Jangxiong menekannya seperti gunung, membuatnya tidak berani bersantai sama sekali. Setelah keluar dari alun-alun, Qin Yichen sedang menunggu ember hitam. Dia tidak ingin dikepung begitu dia keluar. Qin Yichen, tanpa diduga, sebelum melangkah keluar dari jarak 10 meter, seekor burung 100 roh menjerit. Mendengar suara ini, sosok Qin Yichen berhenti, dan menatap Su Xin yang melompat tanpa daya. Di belakangnya, Su Ruyan juga memiliki senyum lembut di wajahnya, dan menatapnya dengan tenang, merasa, mereka tidak pergi ke toko obat hari ini, tetapi lari ke sini. Wow, benar-benar tidak menyangka kamu begitu luar biasa. Dengan ekspresi gembira, Su Xin memukul Qin Yichen dengan pukulan, dan tatapan itu seolah-olah dia telah memenangkan kejuaraan. Bukan hanya dia, Su Ruyan tidak menyangka cambuk Su Xin bahkan mengeluarkan juara konferensi, dan juga mengubah nasib mereka. Namun, memikirkan apa yang terjadi setelah Du Jangxiong muncul, ekspresi wajah cantik Su Ruyan agak tidak wajar. Suasana hati yang masam itu belum pernah ada sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki emosi ini. Pergilah, ini bukan tempat untuk berbicara. Melirik ke banyak orang, Qin Yichen mengambil tangan kecil lembut Su Ruyan dan bergerak menuju kamar dagang Feile. Tiba-tiba memegang tangannya, Su Ruyan tersipu dan sedikit meronta, meninggalkannya untuk memeluknya. Setengah jam kemudian, 3 orang duduk di aula perdagangan Feile. Hehe, kamu sekarang seorang selebriti. Itu tidak buruk, tampaknya tepat untuk membawa Anda ke Royal City. Visi nona muda ini sangat bagus. Mata besar Su Xin tertawa membentuk bulan sabit, dan membual tanpa malu-malu mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Dengan ekspresi bangga, seolah-olah dia bangga dengan keputusannya untuk membawa Qin Yichen ke Royal City, tetapi dia tampak terlupakan, yang mencoba berhenti membawa botol minyak derek di awal, tetapi juga mengalami berbagai kesulitan di sepanjang jalan. Qin Yichen memutar matanya, dan tidak bermaksud melawan mulutnya. Ruyan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dia berbalik dan berkata kepada Su Ruyan di sisi lain, tetapi ketika dia melihat ke arah yang terakhir, dia menemukan bahwa wajahnya yang cantik berwarna merah tua, dengan wajah cantik itu membuat orang ingin menggigit. Impuls, inilah mengapa dia ingat bahwa dia sedang terburu-buru sekarang, memegang tangan kecil yang selalu seperti batu Gyokwen. Uhuk-uhuk. Qin Yichen batuk beberapa kali, meskipun dia merasa sedikit malu, tetapi wajahnya yang dulu tidak banyak berubah. Sebaliknya, dia terus berkata, itu, aku ada hubungannya dengan kali ini. Saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk membantu Anda mengelola kamar dagang untuk tumbuh, saya merekomendasikan Anda secara pribadi. Kota Suanyun, Ye Liangchen. Memikirkan lemak itu, mulut Qin Yichen tanpa sadar tersenyum, biarkan dia mengelola kamar dagang bersamamu, akan lebih mudah bagimu untuk datang. Ah, Su Ruyan dengan lembut mengangguk, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Nyatanya, hanya dalam beberapa hari, dia mengetahui bahwa meskipun dia memiliki kemampuan manajemen yang baik, dengan pesatnya perkembangan kamar dagang, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Lebih dari pelestarian diri, pengembangan, dia tidak pandai dalam hal itu. Jadi, jangan lihat kamar dagang luar biasa sekarang, sebenarnya tidak sama sekali. Melihat tatapan memalukan Su Ruyan, Qin Yichen juga sangat kecewa, dan kemudian tersenyum pahit, dan melarikan diri dari aula dengan tatapan menggigil bersama Su Xin. Ketika dia kembali ke kamar, kulit Qin Yichen tenang. Waktu sangat mendesak. Saat putri memilihnya, dia tahu bahwa Du Jangxiong tidak akan pernah meninggalkannya. Saatnya mempelajari keterampilan bela diri yang kuat. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam,
dan cahaya dingin muncul di matanya. Ajak seorang wanita bersamaku, Du Jiangxiong, karena kamu tidak memenuhi syarat. Dia duduk dengan lutut tertutup, memejamkan mata, dan pikirannya bergerak cepat, mencari keterampilan bela diri yang cocok untuk tahap latihan ini. Teknik kultivasi anonim kuat, dan semuanya. Namun, ini hanyalah fondasi paling dasar dari seni bela diri. Untuk waktu yang lama, Qin Yichen telah berlatih teknik kultivasi yang tidak diketahui. Dia tidak pernah kendur, dan kendali kekuatannya telah meningkat pesat. Begitu pecah, itu bisa mengembun menjadi satu titik, serangan kekuatan penuh. Powerhouse dari urutan yang sama, tidak ada satu musuh. Namun, yang dihadapi Qin Yichen sekarang adalah Du Jiangxiong yang sudah berada di lingkungan martial Grandmaster Peak 2. Jelas tidak realistis untuk berjuang keras. Ia mengendalikan teknik pedang. Setelah sekian lama, setelah banyak pertimbangan, Qin Yichen akhirnya fokus pada teknik rahasia. Mengendalikan teknik pedang, ini adalah misteri yang dia dapatkan di reruntuhan. Chapter 139, Grandmaster of Alchemist. Mengendalikan teknik pedang, tegasnya yang bukan keterampilan bela diri seni pedang, tetapi misteri kontrol pedang. Orang yang menciptakan misteri ini disebut Royal Sword Plus Practitioner. Dia berlatih pedangnya seumur hidup, dan tiba-tiba menyadari teknik pedang pengendali sampai kematiannya. Perbedaan dari seni pedang biasa adalah, pertama-tama, pedang dari teknik pedang pengendali. Itu bukan pedang tajam biasa, tapi kumpulan asal-usul sejati individu di dalam tubuh pedang roh. Kekuatan pedang roh, tentu saja, terkait erat dengan asal sejatinya. Pada saat itu, Qin Yichen tidak terlalu memperhatikan martial Dao, dan, sebagai true origin normal, bahkan jika dia mempelajari teknik pedang kontrol ini, itu tidak berguna sama sekali, jadi dia mengesampingkannya. Tapi sekarang berbeda. True originnya saat ini, meskipun warnanya tidak berbeda dengan true origin biasa, tetapi memiliki ketajaman pedang, suhu api, adalah atribut yang sangat spesial. Tidak diragukan lagi, seperti yang pertama, sangat cocok untuk teknik pedang kontrol ini. Dia bahkan merasa bahwa teknik pedang pengendali ini persis seperti yang dirancang untuknya. Jika dia memadatkan pedang roh, tanyakan, siapa yang bisa mencoba ketajamannya? Itu kamu. Qin Yichen dengan cepat membuat keputusan. Langkah pertama berlatih teknik pedang kendali adalah mengumpulkan pedang roh. Ambil Yuan sebagai tubuh pedang dan roh sebagai cahaya pedang. Dia merenungkan slogan pedang roh, dan merenungkan arti harfiahnya, sampai dia merasa bahwa setiap kata ada di dalam hatinya, dan dia santai. Pedang kerajaan. Faktanya, selain asal sejati, itu harus memiliki pencapaian kekuatan roh yang kuat, karena setelah pembentukan pedang roh, kekuatan rohlah yang mengendalikan pedang roh. Untuk seniman bela diri biasa, ini tentu saja merupakan masalah besar, bahkan tanpa teknik pedang kontrol. Namun, Qin Yichen adalah yang terbaik di spirit power. Memusatkan pedang roh itu berisiko. Jika gagal, itu akan menderita serangan balik true origin itu sendiri. Untungnya, Qin Yichen tidak takut akan hal ini, karena fisiknya jauh melampaui alam asal sejatinya karena susu spiritual 1000 tahun yang mengeras. Setelah mensimulasikan proses pemadatan pedang roh, dalam pikiran saya beberapa kali, Qin Yichen menjalankan spirit fisik dan menyesuaikan keadaan ke puncak. Setelah menghembuskan napas panjang, Qin Yichen memulai meditasi diam, dan pikirannya tenggelam ke dalam dantian. Di bawah kendalinya, true origin di dantian mulai berjatuhan, perlahan mulai memadat, membentuk bentuk pedang. Namun, pedang ini hanya memiliki bentuknya, sama sekali bukan potensinya. Itu hanya cangkang kosong. Setelah pedang virtual ini dipadatkan dan dibentuk, Qin Yichen merenungkan taktik Yu Jianjue, spirit power bergerak sesuka hati, dan ban hijau berbentuk pedang berkabut mulai berubah. Jalur garis perlahan muncul di tubuh pedang yang melayang, sehingga hanya ada ban hijau berbentuk pedang, yang terlihat sedikit lebih berbentuk berlian, dan ada potensi kondensasi yang tidak dapat dijelaskan. Menggores. Namun, untuk berapa lama pedang berbentuk ini tidak bertahan sama sekali, ada suara halus yang keluar. Kemudian, tubuh pedang pecah, berubah menjadi energi kekerasan, dan menabrak dantian Neihu. Bahkan dengan tubuh yang kuat, Qin Yichen mendengus dan sedikit mengubah wajahnya. Jelas, serangan balik ini tidak baik untuknya. Untungnya,
Itu adalah orang anehnya. Kalau tidak, jika dia diubah menjadi orang lain, dia harus berbaring setidaknya selama 10 hari setengah bulan. Untuk kegagalan pertama, Qin Yichen sama sekali tidak terlalu terkejut. Jika pedang roh ini dapat dibentuk dengan mudah, itu disebut hantu. Setelah menelan ramuan dan pulih, Qin Yichen menenggelamkan pikirannya lagi dan terus mengumpulkan pedang roh. Menggores, kegagalan, menggores, gagal lagi. Dengan berlalunya waktu, Qin Yichen mencobanya berulang kali seolah-olah dia tidak kenal lelah. Meskipun dia tidak pernah berhasil, dia lebih mahir dalam formula Yu Jianjue, dan kecepatan kondensasi semakin cepat. Selain itu, pedang virtual kental lebih padat, tidak seperti awan dan kabut di depan, tetapi secara visual memiliki tekstur metalik. Bahkan tanduk tubuh pedang menjadi semakin jelas, dan sepertinya ada nafas tajam yang keluar darinya. Selama 3 hari, Qin Yichen telah berada dalam lingkaran negara bagian ini. Berapa kali gagal, tidak ada hitungan sama sekali. Koak. Tatapan Qin Yichen terkunci pada kuman pedang yang akan terbentuk, dan tiba-tiba berteriak ringan lagi. Jalur tekstur misterius, sekali lagi dengan cepat menutupi seluruh tubuh pedang. Hai, dengan perluasan tekstur, tubuh pedang sedikit bergetar, dan suara besi emas dan besi serak. Kemudian, tanduk berlian perlahan muncul dan terlihat lebih bertekstur. Setelah tubuh pedang memadat, Qin Yichen tidak rileks, tetapi menjadi lebih tegang, karena langkah selanjutnya adalah fokus pada pedang roh. Spiritualisasi adalah integrasi kekuatan roh ke dalam tubuh pedang, untuk mencapai efek pedang. Ini sangat sulit karena bahkan praktisi lepas, yang menciptakan teknik pedang pengendali, berusaha keras untuk berhasil. Ini menunjukkan sulitnya injeksi spiritual. Ini juga secara langsung meningkatkan ambang batas untuk berlatih teknik pedang kendali. Oh, petik 2. Dengan suntikan kekuatan roh, seluruh tubuh pedang mulai bergetar hebat, dan Qin Yichen dipertahankan sepenuhnya. Pada saat ini, pencapaian kekuatan rohnya yang luar biasa tercermin dengan sempurna. Dia menyaksikan setiap perubahan kecil pada tubuh pedang setelah disuntikkan ke dalam kekuatan roh, setiap fluktuasi kecil. Namun, seiring waktu, bilahnya bergetar lebih keras, dan semakin banyak tekanan yang dia berikan padanya. Di dalam lautan kesadaran, ada semburan rasa sakit dari waktu ke waktu, yang memengaruhi sarafnya. Tapi untuk sesaat, Qin Yichen berkeringat deras. Di dahi, keringat seukuran kedelai menetes seperti hujan. Namun, dia tampaknya telah beradaptasi dengan ini sejak lama, tidak sedikit pun hilang, dan semua energinya masih ada di pedang pemeliharaan. Menggores, menggores. Garis-garis pada pedang terus runtuh satu demi satu, tetapi dengan cepat diperbaiki. Qin Yichen tampak mati rasa karena kesakitan. Situasi ini berlanjut selama sekitar 1/4 jam, dan akhirnya, kekuatan tolak tubuh pedang secara bertahap melemah. Ketika Qin Yichen menyadari bahwa gaya tolak telah benar-benar menghilang, tubuhnya yang tegang tiba-tiba roboh, jatuh ke tanah, membuka mulutnya, dan terengah-engah. Tidak heran, Royal Swordsmith Practitioner belum menemukan penggantinya. Jika bukan karena kebangkitan saya, dan saya telah meminum susu spiritual selama 1000 tahun, itu hanya akan memadatkan pedang roh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk berbicara. Qin Yichen menghela nafas secara diam-diam. Berapa dekade kehidupan seseorang? Oleh karena itu, bahkan jika Anda mendapatkan teknik pedang kontrol ini, diperkirakan hanya sedikit yang akan memilih untuk berlatih. Setelah pulih sejenak, Qin Yichen membuka telapak tangannya, ujung pedang putih muncul perlahan dari telapak tangannya. Chapter 140, Grandmaster of Alchemist. Hai, itu adalah ujung pedang yang muncul. Itu adalah suara besi emas dan simfoni besi, dan pesona khusus juga menyebar. Bilahnya berwarna putih dan panjangnya sekitar 2 kaki. Meski tidak terbuat dari emas atau besi, namun tetap memberikan dampak visual yang tajam. Garis-garisnya halus, dengan sudut tajam dan tanpa beban. Saat dipegang di tangan, itu memberi Qin Yichen rasa koneksi bloodline. Sepertinya ini bukan hanya pedang, tapi satu tangan. Dengan pikirannya, Bai Jian melepaskan diri dari telapak tangannya, melayang pergi, dan melayang di depannya. Akhirnya kental, melihat pedang putih di depannya, senyum seperti beban berat akhirnya menyebar di sudut mulut Qin Yichen. Menjatuhkan, dia berbisik, dan pedang putih itu jatuh lurus ke bawah dan menebas lantai. Tanpa rasa hambatan dalam imajinasi,
Baijian menyentuh batu tulis yang keras, seolah-olah sedang memotong tahu, dan langsung masuk ke dalamnya, bahkan gagang pedang pun tidak masuk ke tanah. Dari sini kita bisa melihat ketajaman pedang putih ini. Selain itu, lebih nyata bahwa ini bukan pedang biasa, bahkan gagangnya sama-sama tajam dan menyakitkan. Jika ada yang ingin mengambil pedang putih ini, sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Ini pasti akan memberikan kejutan yang tak terduga. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Sea of Consciousness untuk merasakan kelelahan, dan tubuh pedang putih itu jelas redup untuk waktu yang lama. Kekuatan roh terlalu lemah. Qin Yichen mengambil kembali Spirit Sword, dan Spirit Sword kembali ke dantian lagi, seperti ikan berenang di dalamnya, menelan True Origin dengan mulut besar, menambah konsumsinya sendiri. Teknik pedang pengontrol ini nyaman digunakan dan membunuh orang dari udara, tetapi ia mengkonsumsi True Origin dan Spirit Power, dan jaraknya juga terkait dengan kekuatan Spirit Power. Kekuatan roh Qin Yichen sekarang berada di Martial Master Peak, dan jarak batasnya paling banyak 10 meter. Jika Anda ingin meningkatkan jarak, Anda harus meningkatkan ranah Spirit Power. Namun, apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah simpan pedangnya. Pedang roh memelihara dirinya sendiri. Tidak ada batasan untuk ini, selama ki spiritual yang cukup dimakan oleh pedang roh, itu dapat ditingkatkan tanpa batas. Tentu saja, premisnya adalah tubuh Anda harus mampu menahannya, jika tidak maka akan meledak. Dengan kata lain, dengan fisik Qin Yichen, dia dapat mengolah Spirit Sword hingga mencapai Martial Grandmaster Peak. Ditambah dengan keistimewaan teknik pedang pengendali, belum tentu sulit untuk bertarung melawan Du Jiangxiong dari alam puncak 2. Namun, pertanyaannya adalah di mana menemukan ki spiritual sebanyak itu untuk melahap pedang roh. Qin Yichen mulai mengobrak-abrik. Tampaknya ada urat roh yang baik di istana. Jika Anda bisa pergi ke sana, masih ada lebih dari 10 hari untuk mencapai Martial Grandmaster Peak. Seharusnya tidak ada masalah besar. Memikirkan hal ini, mulut Qin Yichen membangkitkan senyuman. Selama pedang roh dinaikkan untuk menghadapi Du Jiangxiong, dia akan lebih percaya diri. Namun, bahkan jika saya berbicara dengan ayah mertua yang murahan sekarang, dia mungkin tidak setuju. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Vena roh itu adalah darah kehidupan keluarga kerajaan. Saya khawatir bahkan jika Du Jiangxiong merebut istana, keluarga kerajaan pasti akan menghancurkan nadi roh dan tidak akan tinggal untuk keluarga Du. Sepertinya itu hanya bisa menyelinap masuk. Tentu saja istananya tidak begitu bagus. Namun, identitas Qin Yichen sekarang berbeda, dan tidak sulit mencari alasan untuk masuk. Saat dia memikirkan tentang bagaimana memaksa Lu Heze untuk berjanji, pintu kamarnya terbuka dengan keras, dan siluet gemuk masuk seperti kepiting. Dan jika itu karena senyum di wajahnya, tubuh gendut itu berhenti di depan pintu, dan pada saat yang sama, suara berlebihan terdengar tepat waktu. Lihat, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Yichen mencoba mengutuk, tetapi ketika dia mendengar suara yang dikenalnya, dia mendongak dan melihat Ye Liangchen, yang hampir memblokir seluruh pintu. Rao berkedut di sudut mulutnya dengan kekuatan konstannya. Orang ini gemuk lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa seperti ini. Makan sebanyak itu setiap hari, kamu tidak takut dibunuh? Qin Yichen memutar matanya ke arahnya. Apa yang kamu tahu? Jika orang tidak makan daging, apa bedanya dengan tumbuhan? Dia kembali sepanjang jalan. Qin Yichen mengabaikannya dan mulai memilah dan bersiap untuk pergi ke istana. Hehe, anakmu benar-benar baik. Sekarang, reputasi Anda telah menyebar ke seluruh kilin surgawi, kamar dagang Veila, dan kejuaraan Master Pemurnian Pil, dan Anda telah bergabung dengan Du Jiangxiong. Saya 30% benar. Ye Liangchen berkata kepadanya dengan lega, lalu meremas matanya yang kecil, dan mengerutkan kening. Aku berkata, kapan kamu membuat perut putri lebih besar? Pergi ke samping. Qin Yichen berkedut keras. Benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari lemak ini. Tapi anakmu benar-benar menggugah selera untuk ulang tahunku yang baik. Apa-apaan Du Jiangxiong, berani mengambil istriku dengan saudara laki-lakiku dan pergi ke kota Suanyunku. Aku punya 100 cara untuk membunuhnya. Ye Liangchen berjalan menyeberang, menepuk pundaknya, dan terlihat sombong. Qin Yichen tidak setuju. Du Jiangxiong bukanlah tas jerami Du Hua. Dengan basis kultivasi Du Jiangxiong saat ini, seluruh kilin surgawi,
hanya sedikit dari generasi yang lebih tua yang dapat menekannya. Oke kamu. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk menendangnya dan menghentikannya untuk menyombongkan diri. Jika tidak, saya tidak tahu kapan dia bisa terlibat. Setelah Anda datang, lakukan lebih banyak pekerjaan di masa depan, tetapi jangan biarkan kedua gadis kecil itu lelah. Rusak, kamu tergila-gila. Ye Liangchen memelototinya dengan ekspresi kesal, membebaskan dirinya dari aura yang marah. Namun, melihat wajahnya yang gemuk membuat orang mual. Namun, dua Little Las itu benar-benar roh air, terutama kakak perempuan. Dia ingin melanjutkan, tetapi dia melihat tatapan membunuh Qin Yichen, tiba-tiba diam, dan menghela nafas. Nah, mengapa semua kubis Cina suka ditelan oleh babi? Bukankah mereka menganggap saya tampan? Oke, Qin Yichen meliriknya, dan bertanya, bagaimana koleksi Frostwit? Dia sangat prihatin dengan masalah ini. Rumput beku jelas merupakan jaminan penting baginya di masa depan. Saat menyebutkan ini, Ye Liangchen mengerutkan kening dan berkata, para bajingan melihat kami melihat koleksi Frostwit, dan mereka menggandakan harganya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan repot-repot berurusan dengan mereka. Beberapa gulma juga merupakan harta di tangan Anda. Double, Qin Yichen terkekeh. Dia telah mengantisipasi hal ini. Itu hanya 2 kali lipat. Bahkan jika itu 2 kali lipat, dia bahkan tidak akan cemberut. Chapter 141. Grandmaster of Alchemist. Nilai Frostwit hanya diketahui oleh Qin Yichen di zaman ini. Dan kali ini, meski dengan koleksi yang begitu banyak, harganya menjadi 2 kali lipat. Diperkirakan masyarakat tersebut khawatir jika harganya tidak laku jika terlalu tinggi. Sepertinya masalah ini juga harus didiskusikan dengannya. Ada kilasan yang tampak bijaksana di mata Qin Yichen. Kerajaan surgawi Qilin jelas merupakan daerah dengan rumput paling beku. Dia harus memegang area ini dengan kuat di tangannya. Terus kumpulkan, bahkan jika harganya naik, Anda meminta Suruyan untuk mengirim seseorang ke Liga Bisnis Qilin Surgawi, dan mengatakan bahwa saya memiliki transaksi dengan Qin Yichen untuk dilakukan dengan mereka. Dia pasti tidak bisa menanyakan Lu Heze secara langsung. Menghubungi kamar dagang Qilin Surgawi, sebenarnya, adalah menghubungi keluarga kerajaan Qilin Surgawi. Istana Qilin Surgawi, Lu Heze, Lu Hesang, dan beberapa penatua tamu kerajaan sedang berdiskusi di aula besar. Keluarga Du terlalu berlebihan, bahkan berani mencuri bisnis kerajaanku. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Lu Hesang melompat, dan mulutnya terus-menerus memarahi. Sejak hari pertama kembalinya Du Jiangxiong, keluarga Du mulai mengambil langkah besar. Pertama, untuk mendapatkan seorang spesialis dao bela diri, Pil Refining Master. Lalu, keluarga Du akan membuka rumah lelang. Auction House, tanpa diragukan lagi, adalah transaksi yang paling menguntungkan dan biaya terendah. Di Royal City, hanya ada rumah lelang Qilin Surgawi. Ini juga salah satu pendapatan utama Liga Bisnis Qilin Surgawi. Sekarang, keluarga Du tidak diragukan lagi memprovokasi otoritas keluarga kerajaan. Bisa jadi, tapi sekarang keluarga kerajaan tidak mau keluarga Du. Yang mulia, jika keluarga Du diizinkan melanjutkan, acara besar itu tidak baik. Tindakan harus diambil. Penatua tamu kerajaan melamar. Membiarkan keluarga Du terus seperti ini, keluarga kerajaan sekarat secara kronis. Saat Du Jiangxiong menikahi putri dan naik, dia mungkin menggantikan keluarga kerajaan. Lu Heze menghela nafas, dan mengerutkan kening dalam-dalam pada kata, beberapa. Kenapa dia tidak tahu? Namun, jika ada tindakan, saya khawatir saya akan memberikan alasan kepada keluarga Du untuk melakukannya terlebih dahulu. Saya khawatir, sekarang jaring sudah lama dipasang, saya akan menunggu diri saya sendiri untuk mengebor. Tepat ketika mereka bingung, seorang teman dekat Lu Hesang melangkah maju. Setelah memberi hormat, dia melapor ke Lu Hesang Hui. Qin Yichen dari Commerce ingin bekerja dengan Sang Meng untuk melakukan bisnis. Kamar dagang terbang, Qin Yichen. Awalnya Lu Hesang tidak mempedulikannya, namun setelah mendengar nama Qin Yichen, tiba-tiba matanya berbinar dan berdiri dari posisinya. Tentu saja, mengapa Qin Yichen sangat memperhatikannya, penampilannya di konferensi Master Pemurnian Pil adalah salah satu aspeknya. Hal utama adalah Qin Yichen berani menantang Du Jiangxiong. Dalam situasi saat ini, Qin Yichen harus berada di garis depan yang sama dengan mereka. Aku berhenti dulu. Lu Hesang meninggalkan kalimat ini dan kemudian buru-buru mundur.
1 jam kemudian, sebuah gerbong cantik datang ke kamar dagang. Selanjutnya, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah cantik turun dari kereta, dan terlihat jelas bahwa dia adalah orang dengan status tinggi di Liga Bisnis Kilin Surgawi. Tuan Muda Qin, kepala kamar dagang ingin mengundang Anda untuk berbicara secara mendetail. Pria parubaya itu berkata kepada Qin Yichen dengan sangat sopan, sama sekali tidak karena remaja di depannya terlalu muda dan dibenci. Nama Qin Yichen telah menyebar ke seluruh kerajaan. Kemudian Qin Yichen naik kereta dan menuju ke tujuan, istana. Sebagai aliansi bisnis kerajaan, kantor pusatnya secara alami terletak di istana kerajaan. Saat ini, di Aula Sangmeng, orang pertama yang duduk adalah Lu Hesang. Di bawahnya, ada lebih dari 10 orang yang duduk di samping 2 orang. Orang-orang ini tidak sederhana dalam identitas. Hanya ketimpangan yang dapat mengguncang dunia bisnis kerajaan Kilin Surgawi. Saat Qin Yichen memasuki aula besar, mata orang-orang di dalamnya memandang ke arahnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Terlalu muda, meskipun mereka sudah lama mendengarnya, setelah melihat guru sejati, mereka masih merasakannya. Hal utama adalah mereka memahami bahwa para remaja di depan mereka tidak hanya memiliki bakat bawaan, tetapi keberanian mereka tidak sebanding dengan mereka. Di hadapan mata ini, Qin Yichen memberikan sedikit hadiah kepada Lu Hesang. Haha, tentu saja pahlawan keluar dari pemuda. Melihat bahwa Qin Yichen tidak panik sedikit pun, Lu Hesang tertawa terbahak-bahak, dan nadanya penuh pujian. Di usianya yang masih muda, ia memiliki kemampuan yang luar biasa dan tidak takut akan kekuasaan, yang membuat Lu Hesang sangat optimis terhadapnya. Presiden Lu sopan. Qin Yichen tersenyum. Duduk. Lu Hesang menunjuk ke kursi di sampingnya. Melihat tindakan Lu Hesang, semua orang di aula besar melontarkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk duduk di posisi di samping Lu Hesang. Bahkan Presiden Kamar Dagang kelas 1 di Royal City tidak memenuhi syarat untuk duduk di posisi itu. Terima kasih banyak, Presiden Lu. Qin Yichen, dengan satu cangkir di tangan lainnya, duduk di samping Lu Hesang dengan mata terkejut. Aku ingin tahu apakah Qin Master ada di sini kali ini, bisnis apa yang ingin kamu lakukan denganku? Melihat penampilannya yang tenang, sama sekali tidak ingin melihat apa yang dikatakan dunia dalam informasi yang dia terima. Dari sebuah kota kecil, Nen Tao King keluar, dan Lu Hesang langsung memarahi orang yang mengumpulkan informasi tersebut. Saya ingin mengambil resep obat Liu Yundan yang saya ubah di konferensi Master Pemurnian Pil dan resep obat Sundan untuk membuat kesepakatan dengan Presiden Lu. Qin Yichen meluruskan ke titik dan melemparkan keripiknya sendiri. Mendesis. Begitu kata-kata Qin Yichen jatuh, di aula besar, ada beberapa suara menghisap napas dingin. Oh, Lu Hesang juga tidak menyangka Qin Yichen akan mengeluarkan kedua resep obat tersebut. Sebagai seorang bangsawan, dia secara alami mengetahui nilai dari 2 resep obat ini. Namun, dia tidak terkejut, tetapi berpikir, apa yang diinginkan Qin Yichen dari dirinya sendiri? Apa yang ingin kamu tukarkan? Lu Hesang menyesap teh dan bertanya. Qin Yichen dengan tenang menatap kerumunan di aula besar, dan kemudian berhenti menatap Lu Hesang. Alih-alih menatap lurus ke arahnya, dia berkata, saya ingin membeli semua frostwheat di seluruh kerajaan asal Kilin Surgawi, terlepas dari ukurannya, saya menginginkan semuanya. Dia sama sekali tidak berbelok, dan dia tidak takut mereka terlalu banyak berpikir. Dia telah memenangkan asal frostwheat, bahkan jika itu membayar harga yang lebih tinggi. Di mana frostwheat? Setelah mendengar ini, banyak eksekutif tingkat tinggi di aula besar terkejut. Untungnya, mereka tidak semuanya ada di mana-mana. Di permukaan, mereka tidak terlalu terkesan. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah mengapa Qin Yichen akan membuat bab 2 resep obat yang tak ternilai dengan imbalan rumput layu yang tidak ada sama sekali. Karena lingkungan geografis khusus kerajaan Kilin Surgawi, frostwheat berlimpah, dan tidak ada bahan seperti itu di kerajaan lain di sekitarnya. Namun, sejak zaman kuno, belum ada yang menemukan nilai frostwheat, yang juga menjadikan frostwheat sebagai bahan obat murah dan tidak berguna tingkat rendah. Oleh karena itu, mereka tidak mengerti apa maksud Qin Yichen. Jika bukan karena ini, orang di depannya adalah Qin Yichen yang terkenal dengan Kilin Surgawi, dan mereka pasti akan memperlakukannya sebagai orang bodoh. Chapter 142, Grand Master of Alchemist.
Lu Hesang pasti tidak bisa mengetahui ide asli Qin Yichen. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa menyamakan Frostwit dengan dua resep obat tersebut. Apakah dia tahu kegunaan Frostwit? Lu Hesang memegang cangkir teh di telapak tangannya, dan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Dia bertanya dengan ragu, "Aku tidak tahu mengapa kamu ingin membeli rumput layu ini." Meracik pil, menghasilkan uang. Qin Yichen penuh senyum menatap lurus ke arahnya, tidak menyembunyikannya, dan mengatakan tujuannya dengan terus terang. Lu Hesang terkejut dengan mengucapkan kata, "menghasilkan uang," secara langsung. Namun, meski Frostwit bisa digunakan untuk meramu pil, nilainya jauh dari sebanding dengan dua resep obat yang menurutnya berharga. Akhirnya, Lu Hesang mau tidak mau melihat wajah kecil Qin Yichen dengan kenaifan dan kepolosan, dan bahkan beberapa wajah muda. Segera, dia dengan keras menyengat dirinya sendiri, merasakan sakit. Dia kemudian percaya bahwa kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba. Bakat alami yang luar biasa, Qiu yang luar biasa, tapi masih sedikit lembut. Lu Hesang diam-diam menghela nafas, mengangguk tanpa ragu, dan segera meminta kertas dan tinta untuk menandatangani kontrak. Sepertinya dia takut akan penyesalan Qin Yichen. Dia mengira Qin Yichen lah yang tidak mengetahui nilai dari kedua resep obat tersebut, dan Frostwit persis seperti yang diinginkan Qin Yichen. Anak kecil, mentalitas ini bisa dimengerti. Di mana dia tahu bahwa dia biasanya dijual dan harus membantu menghitung uang. Jika dia tahu nilai sebenarnya dari Frostwit, aku tidak tahu apa yang harus dia pikirkan. Presiden Lu, selamat bekerja sama. Setelah kedua belah pihak menandatangani kontrak dan mengambil kontrak di tangan mereka, Qin Yichen juga menghela nafas lega. Frostwit akhirnya selesai. Tuan Qin, kami masih memiliki rumput prem yang layu dan bunga yang layu. Saya tidak tahu apakah Anda membutuhkannya. Setelah menandatangani kontrak, pikiran Lu Hesang jelas sangat baik, dan dia segera memperkenalkan Qin Yichen dengan antusias, dan ingin mendapatkan ramuan obat tidak berguna tingkat rendah dan menukar resep obat bernilai tinggi. Uhuk, itu tidak perlu, Ketua Lu, aku pergi dulu. Garis hitam Qin Yichen, perasaan, ini masih membuatnya menjadi kepala ketidakadilan yang besar. Dia melirik Lu Hesang yang bangga. Jika dia tahu bahwa tanpa rumput layu ini, dia tidak akan bisa berlatih majemuk dan... Aku ingin tahu apakah dia akan memiliki suasana hati yang baik untuk bercanda dengannya. Tunggu sebentar. Ketika dia meminta untuk pergi, Lu Hesang menenangkan senyum di wajahnya, menyingkirkan resep obatnya, dan berkata kepada orang-orang itu, "Kamu turun dulu." Sebentar lagi, hanya ada dua dari mereka di aula besar. Saya tidak tahu apakah Qin Master yakin tentang Du Jiangxiong. Inilah yang paling dipedulikan Lu Hesang. Meskipun keluarga Du tidak dapat membunuh keluarga kerajaan sampai akhir, keluarga kerajaan sama sekali tidak dapat mentolerir pensiunan kaisar dari keluarga Du. Meski keluarga kerajaan masih keluarga kerajaan, namun jelas keluarga Du sudah berada di atas keluarga kerajaan. Sejujurnya, meskipun Qin Yichen terlihat cukup baik, Lu Hesang tetap memainkan drum. Apakah kamu yakin atau tidak, Ling, putri, aku sudah menikah. Suara Qin Yichen sangat kuat. Melihat punggungnya, ekspresi wajah Lu Hesang agak rumit. Menurutnya, perbedaan kekuatan antara Qin Yichen dan Du Jiangxiong terlalu besar, tidak ada bandingannya sama sekali. Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Qin Yichen berasal. Persaingan bukanlah meracik pil. Duduk di gerbong perjalanan pulang, Qin Yichen memperkirakan bahwa ketika dia mendekati gerbang istana, dia menyelinap keluar dari gerbong sambil menjaga lalai, seolah-olah dia berada di sebelah istana. Dia datang ke istana ini, tapi sudah direncanakan. Frostwit, dia pasti akan mendapatkan, urat roh, dia akan menjelajah. Setelah mengidentifikasi arah sedikit, Qin Yichen berlari lurus menuju puncak gunung jauh di dalam istana. Adapun penjaga kereta, dia harus menunggu sampai dia dikirim ke kamar dagang Fei Le untuk menyadari bahwa dia telah pergi, dan ketika saatnya tiba, mereka tidak perlu berpikir bahwa mereka masih berada di istana. Qin Yichen tampak sangat berhati-hati selama pergerakan predator, bersembunyi dari waktu ke waktu untuk menghindari patroli tentara. Berkat kekuatan rohnya, dia jauh melampaui orang biasa, jika tidak, dia akan ditemukan sejak lama. Di ruang berjalan dengan hati-hati ini, sudah lebih dari 1 jam sebelum Qin Yichen menyapu pegunungan dari istana terpencil. Segera setelah memasuki jangkauan gunung,
suara udara membelah datang, dan kemudian bayangan ular hitam, bercampur dengan angin yang memuakkan, menggigit Qin Yichen. Sua, tanggapan Qin Yichen cukup bagus. Energi pedang di tangannya meledak. Dia membelah ular berbisa itu langsung menjadi beberapa bagian, dengan darah, tidak jauh darinya. Pada saat ini, dia merasa seperti generasi pertama Dewa Pedang. Mengontrol teknik pedang, itu benar-benar berhasil. Dia semakin menyukai teknik pedang kontrol ini. Tepat setelah Qin Yichen memecahkan ular berbisa itu, terdengar suara dari rerumputan di depannya. Segera, dia melihat ke samping dan tidak bisa membantu kulit kepala. Saya hanya melihat beberapa ular berbisa di rerumputan di depannya, dan ke segala arah, ada binatang serangga yang tak terhitung jumlahnya. Fena Roh menarik binatang iblis, jadi jumlahnya tidak banyak, dan bahkan serangga itu datang. Qin Yichen berteriak aneh, dan gerakan Dewa Pedang yang sombong menghilang begitu saja saat ini. Bentuknya langsung berubah menjadi kepulan asap, dan dia menyapu melewati puncak gunung. Sambil berjalan di pegunungan, Qin Yichen mau tidak mau mengutuk. Pantas saja tidak ada penjaga di gunung ini. Ada begitu banyak binatang serangga, siapa yang akan datang ke gunung ini? Namun, Qin Yichen sama sekali tidak tahu bahwa istana agak berantakan saat ini. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya sedang mencari seseorang dalam raungan Lu Heze, dan dia kebetulan bisa memasuki tempat ini dengan mudah di nadi roh. Setelah dia menyelinap masuk, malam berangsur-angsur turun. Di dalam puncak gunung, semakin dalam, saya tidak tahu kapan itu dimulai, Qin Yichen menemukan bahwa banyak binatang serangga mulai menghilang, bahkan serangga kecil yang belum pernah dia temui. Di depan, beberapa bayangan cahaya lembut tercetak di pandangannya. Pada saat yang sama, aroma wewangian juga menyerang indera dengan rasa lembab. Fena Roh. Mata Qin Yichen bersinar, berbisik, 3 langkah dan 2 langkah keluar. Tidak lama kemudian genangan air dangkal muncul di depannya. Sekian dulu video kali ini. Untuk cerita selanjutnya, teman-teman bisa subscribe dan share, agar kalian mendapatkan penyegaran video terbaru, yang tentunya sangat keren dan mendidik. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan bye-bye. Jangan lupa beristirahat.